Diam-diam kuikuti ibu mertua ke makam ibuku. Kudengar ia berkata, akan kusingkirkan anakmu seperti aku menyingkirkanmu. Ternyata dulu ibuku dan mertuaku bersahabat. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kabut pagi masih menyelimuti perumahan klaster Taman Melati, membuat pepohonan palem di sepanjang jalan tampak samar-samar seperti hantu-hantu yang merunduk. Ulfa berdiri di depan jendela dapur, kedua telapak tangan menenggam erat cangkir kopi hangat yang uapnya menari-nari di udara dingin. Matanya kosong, menatap ke arah langit kelabu yang seolah menyimpan kesedihan yang sama dengan yang mengendap di dadanya. Hari ini adalah itu hari. 7 tahun sudah ibunya, Sari, pergi meninggalkannya. Rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk, dari pedih yang menyayat menjadi sakit yang tumpul dan akrab, seperti kenalan lama yang datang berkunjung tepat pada waktunya setiap tahun. Masih hujan rintik-rintik. Sayang, bawa payung. Suara Mas Nadif memecah kesunyian. Ia sudah berdiri di belakangnya, berdasi rapi dan berjaket blazer, siap untuk rapat penting yang tak bisa ditolak di kantornya. Tangannya yang hangat menepuk pundak Ulfa dengan lembut. Ulfa menoleh, mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipis. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Rapatnya jangan sampai siang, ya? Nanti kita ketemuan di sana. Rencananya, Nadif akan menyusul ke pemakaman setelah urusan kantor selesai. Nadif membelai rambut Ulfa. Insya Allah, cepat. Aku janji. Kasihan ibu di sana sendirian nungguin kita, katanya, mengecup kening istrinya. Ada kedipan empati di matanya yang selalu membuat Ulfa merasa dimengerti. Setelah pintu depan tertutup dan suara mobil Nadif menghilang, Ulfa menarik napas panjang. Ia membereskan cangkir, lalu pergi ke kamar untuk mengambil kerudung dan tas kecilnya. Di meja rias, foto dirinya yang masih kecil digendong ibu tersenyum manis. Ibu, Ulfa datang sebentar lagi, bisiknya. Usapan jarinya di atas kaca foto itu penuh kerinduan. Saat akan menuruni tangga, pandangan sampingnya tertangkap gerakan di halaman. Melalui jendela lorong, ia melihat sosok ibu mertuanya, Bu Riana, keluar dari rumah bagian belakang. Sebuah anes kecil yang ditempatinya sejak suaminya, Pak Dirga, meninggal setahun setelah pernikahan Ulfa dan Nadif. Biasanya, di pagi buta seperti ini, Bu Riana masih melakukan rutinitas joggingnya dengan pakaian sporty mahal. Tapi pagi ini lain. Ia mengenakan tunik warna tanah yang sederhana, dan di tangannya, bukan handuk atau botol air, tapi seikat kecil bunga mawar putih yang diikat pita sederhana. Bunga? Pikiran Ulfa berkelebat. Bu Riana memang sesekali pergi ke pemakaman, tapi biasanya di hari-hari biasa, bukan di hari peringatan seperti ini. Dan yang lebih aneh, caranya berjalan. Bukan seperti biasanya, yang percaya diri dan langkahnya tegas. Pagi ini, ia berjalan cepat, hampir seperti tergesa, dan kepalanya terus menengok ke sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang melihatnya. Ia menyusuri sisi taman, mengambil jalur memutar di balik pagar tanaman, bukan melalui jalan utama. Firasat itu datang seperti setrum dingin. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia dalam langkah sembunyi-sembunyi itu. Jantung Ulfa berdebar kencang, menimbulkan irama tak beraturan di telinganya. Semua nasihat logis untuk tidak usil terpinggirkan oleh desakan dari dalam yang kuat, dipicu oleh kenangan wajah ibunya dan sikap Bu Riana yang tiba-tiba terasa asing. Dengan cepat, tanpa berpikir dua kali, Ulfa membalikkan langkah. Ia tidak mengambil tasnya. Hanya meraih jaket cardigan terdekat dan menyelinap keluar melalui pintu samping. Ia harus tahu. Ia harus mengikuti. Dia menjaga jarak aman, memanfaatkan pepohonan dan sudut-sudut rumah sebagai perisai. Kabut pagi menjadi sekutunya, menyamarkan sosoknya yang ramping. Bu Riana terus berjalan, menuju satu arah yang tak perlu ditebak lagi. Pemakaman umum, cahaya abadi, tempat ibunya, Sari, beristirahat. Setiap langkah semakin mendekat, udara semakin hening, hanya diselingi kicauan burung yang terdengar sayup. Bau tanah basah dan bunga layu mulai tercium. Ulfa bersembunyi di balik batang besar pohon flamboyan yang daunnya sebagian telah menguning, persis di seberang makam ibunya.
Dari sini, ia bisa melihat dengan jelas. Tapi suara hanya akan terdengar jika angin berhembus ke arahnya. Dan di sana, Buriana berdiri. Lama. Diam. Bukan dalam sikap berdoa yang khusyuk, tapi lebih seperti seorang pemenang yang sedang menatap trofinya. Wajahnya yang biasanya halus dan tersenyum manis, kini terpahat dingin, bahkan sinis. Lalu, bibirnya bergerak. Angin pagi berhembus tepat ke arah Ulfa, membawa serta bisikan-bisikan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sudah lama aku menunggu hari ini, Sari. Suara itu, parau dan penuh beban, mulai terdengar. Ulfa menahan napas, tubuhnya kaku. Hari di mana anakmu, Ulfa, benar-benar menjadi milikku. Aku telah merenggut kebahagiaannya pelan-pelan, seperti dulu aku merenggut calon suamimu darimu. Ulfa menggigit bibir bawahnya sampai terasa sakit. Tangannya mencengkeram kulit pohon yang kasar. Dan percayalah, bisik Buriana semakin jelas, penuh keyakinan yang mengerikan. Akan kusingkirkan anakmu seperti aku menyingkirkanmu. Dunia di depan mata Ulfa berkunang-kunang. Kata, menyingkirkan, bergema di kepalanya seperti gong peringatan. Ibunya meninggal karena sakit jantung. Itu yang selalu ia tahu. Tapi kata-kata itu, nada itu, mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Buriana terdiam lagi, lalu dengan gerakan hampir menghina, ia meletakkan bunga mawar putihnya di atas nisan. Dia akan menderita lebih dari kamu. Dan Nadif, anak kita, akan menjadi alat terbaikku untuk itu. Tidak ada lagi yang bisa ditahan. Air mata Ulfa meledak, tapi suara tangisnya tertahan di kerongkongan yang tercekat. Ia memutar badan, dan dengan kaki yang terasa seperti dijejali beton, ia mulai berlari. Kabut pagi yang tadi menjadi sekutu, kini berubah seperti hantu-hantu yang mengejar. Satu-satunya pikiran di benaknya, "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dan aku, apa yang telah aku masuki?" Lariannya bukan lagi menyelinap, tetapi panik, menghancurkan keheningan pagi yang kelabu. Warisan dendam yang tak pernah ia minta, baru saja secara resmi diserahkan kepadanya di depan makam ibunya sendiri. Dan permainan yang mematikan itu, tanpa sepengetahuannya, telah dimulai sejak lama. Lari Ulfa tak berarah. Kaki hanya menyeret tubuh yang terasa hampa, melintasi jalanan perumahan yang masih sepi. Napasnya tersengal, tercampur isakan yang tak bisa lagi ditahan. Gambar nisan ibunya, senyum sinis Buriana, dan kata-kata, menyingkirkan, berganti-ganti di kepalanya seperti film horor yang diputar ulang. Ia tak sadar sampai di mana. Ketika kesadarannya kembali sedikit, ia sudah duduk di bangku taman kecil, 2 blok dari rumahnya. Jaket cardigannya basah oleh rintik-rintik hujan yang mulai turun lagi, tapi ia tak merasa dingin. Yang ada adalah panas membara di dadanya, panas kebingungan, pengkhianatan, dan rasa takut yang primordial. Ibuku dan Buriana? Sahabat? Pikirannya berusaha merangkai memori. Ibunya, Sari, jarang bercerita tentang masa mudanya. Yang ia tahu, ibu adalah seorang akuntan yang mandiri, memilih untuk membesarkan Ulfa sendirian setelah ayah kandungnya meninggal saat Ulfa balita. Tak pernah ada cerita tentang persahabatan yang berakhir dramatis, apalagi tentang seorang pria bernama Dirga. Dirga, ayah mertuanya. Pria pendiam yang baik hati, yang meninggal karena komplikasi stroke. Ulfa hanya mengenalnya sebagai sosok kakek yang penyayang. Tidak pernah terbayang ia adalah pusat pertikaian 2 wanita. Dan kata-kata itu, aku telah merenggut kebahagiaannya pelan-pelan. Seketika, potongan-potongan kenangan selama pernikahannya dengan Nadif berhamburan, mengambil makna baru yang menyeramkan. Pertengkaran-pertengkaran kecil mereka yang seringkali berawal dari hal sepele. Komentar-komentar kasual Buriana tentang cara Ulfa mengatur rumah, merawat Nadif, bahkan memasak. Nadif kan dari kecil terbiasa makan yang agak asin, sayur. Atau, wah, Ulfa, kerja lagi? Suami kok dibiarin sendiri di rumah? Nanti lama-lama renggang, loh. Ucapan yang dulu ia anggap sekadar concern seorang ibu, kini terasa seperti jarum halus yang sengaja ditusukkan untuk membuat bocor perlahan-lahan perahu rumah tangga mereka. Lalu, bisikan Buriana ke Nadif. Beberapa kali ia melihat mereka berdua berbisik di teras, dan wajah Nadif tampak serius. Saat ia tanya,
Nadif hanya bilang, "Ibu lagi kasih nasihat soal investasi, biasa." Apakah itu benar? Atau ibu mertuanya sedang menanam benih keraguan tentang dirinya? Dan yang paling menyakitkan, keguguran pertama mereka setahun lalu. Saat itu, Bu Rianalah yang paling sering menemani, membawakan makanan, menjaga Ulfa. Tapi kenangan itu kini terasa janggal. Apakah ada sesuatu di balik semua kebaikan itu? Apakah ada racun di dalamnya? Pikiran itu begitu liar dan mengerikan, membuat Ulfa mual. Ia harus pulang, harus bertemu Nadif. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Akankah Nadif percaya? Atau ia akan membela ibunya, wanita yang telah membesarkannya sendiri? Dengan langkah gontai, Ulfa berjalan pulang. Rumah mereka, yang biasanya terasa hangat dengan desain minimalis Nadif dan sentuhan tanamannya, kini terasa seperti museum yang dingin. Ia masuk, mengunci pintu, dan langsung menuju kamar. Melepas jaket basah, ia meringkuk di tempat tidur, masih mengenakan pakaian lengkapnya. Tubuhnya menggigil. Beberapa jam berlalu dalam kesunyian yang mencekik. Suara kunci di pintu depan menyadarkannya. Nadif pulang. "Ulfa? Aku pulang." "Maaf," rapatnya molor, teriak Nadif dari bawah. Suara langkahnya mendekat ke kamar. "Kamu di kamar? Kenapa gelap?" Pintu kamar terbuka. Cahaya dari lorong menyilaukan mata Ulfa yang bengkak. Nadif berdiri di ambang pintu, wajahnya yang biasanya cerah berubah jadi cemas saat melihat keadaan istrinya. "Ulfa? Sayang, kenapa? Kamu sakit?" Ia mendekat, duduk di tepi tempat tidur. Tangan otomatis meraba dahi Ulfa. "Dingin sekali. Kamu dari makam? Terkena hujan?" Ulfa menatap suaminya. Di matanya yang jernih itu, ia melihat kejujuran dan cinta. Tapi bisakah ia melihat juga bayangan manipulasi seorang ibu yang telah bertahun-tahun membentuknya? "Mas." Suara Ulfa serak, hampir tak terdengar. Aku tadi ke makam. Aku tahu. Maaf banget aku gak bisa nemenin pagi ini. Nanti sore kita kesana lagi, ya." Nadif mengelus pipinya. "Tapi aku tidak sendiri di sana," bisik Ulfa. Air mata mulai menitik lagi. Nadif mengerutkan kening. "Ada yang nemenin? Siapa?" "Bu Riana." Wajah Nadif sedikit berubah. "Oh, ibu? Wah, baik sekali ibu. Dia memang sering bilang mau ziarah ke makam ibumu, tapi jarang ketemu waktunya." "Baik?" Kata itu seperti pisau di telinga Ulfa. Ledakan emosi yang ditahannya sepanjang hari akhirnya meledak. "Baik?" teriak Ulfa, mendadak duduk. "Dia tidak baik, Nadif. Dia membenci ibuku. Membenci aku." Nadif terperangah, mundur sedikit. "Ulfa, apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti kecapean dan kesedihan. Ibu selalu baik padamu, pada kita." "Itu pura-pura," raung Ulfa, tangisnya semakin menjadi. "Aku dengar sendiri. Aku ikuti dia diam-diam ke makam karena aku penasaran. Dan dia berkata kepada ibuku bahwa dia akan menyingkirkanku seperti dulu dia menyingkirkan ibuku. Mereka dulu bersahabat, Nadif. Mereka memperebutkan ayahmu." Sekarang, wajah Nadif berubah total. Dari cemas menjadi bingung, lalu tak percaya, dan akhirnya sedikit marah. "Ulfa, cukup. Jangan ngomong hal-hal seperti itu. Ibu tidak mungkin. Itu pasti salah dengar. Atau kamu berimajinasi karena terlalu sedih." "Aku tidak berimajinasi," bantah Ulfa, suaranya nyaris histeris. "Aku mendengarnya dengan jelas. Dia bilang, 'Sudah lama aku menunggu hari ini, Sari. Hari di mana anakmu, Ulfa, benar-benar menjadi milikku.' Dia bilang dia sudah merenggut kebahagiaanku pelan-pelan. Dia bilang kamu adalah alat terbaiknya untuk itu, Nadif." "Alat?" Nama ayahnya disebut, plus kata "alat", membuat kemarahan Nadif tersulut. "Jangan bilang begitu tentang ibu dan tentang aku. Ibu tidak akan pernah menggunakanku. Maka kamu pilih untuk tidak percaya padaku." Suara Ulfa tiba-tiba pecah, penuh kepedihan yang lebih dalam dari sekadar dendam yang baru ia dengar. Nadif terdiam.
Nafasnya berat. Ia melihat istrinya yang hancur, tapi di kepalanya tertanam kuat gambar wanita yang membesarkannya sendirian, yang berkorban untuknya. Konflik itu menusuk. Ulfa, nadanya mencoba tenang. Aku cinta kamu. Tapi kamu minta aku percaya bahwa ibuku, yang mencintaiku, adalah seorang psikopat jahat yang punya rencana puluhan tahun? Itu gila. Kata, gila, itu melukai lebih dalam. Ulfa menarik diri, menjauh darinya. Jadi, aku yang gila. Baiklah. Dingin. Kosong. Bukan itu maksudku. Nadif menyesal, tapi terlambat. Keluarlah, Nadif. Aku butuh sendiri. Ulfa. Keluar. Terdiam sesaat, akhirnya Nadif berdiri, wajahnya penuh pergolakan. Ia meninggalkan kamar, menutup pintu dengan pelan. Ulfa terjatuh kembali ke bantal. Kesendiriannya kini sempurna. Ia tak hanya kehilangan ibunya untuk kedua kalinya hari ini, ia juga kehilangan suaminya, atau setidaknya, kepercayaannya. Bisikan Bu Riana di makam tadi bukan lagi sekadar ancaman. Itu adalah ramalan yang dengan cepat mulai menjadi kenyataan. Dan luka di hatinya, yang baru saja dirobek, mulai berdenyut-denyut sakit di tengah ruang sunyi yang dulu ia sebut rumah. Keheningan di kamar terasa padat, seolah udara sendiri menolak untuk bergerak. Ulfa terduduk di lantai, punggungnya bersandar di daun pintu, mendengarkan langkah Nadif yang berat menuruni tangga. Setiap hentakan sepatu di anak tangga kayu terasa seperti palu godam yang menghantam jarak antara mereka. Air matanya sudah kering, hanya menyisakan rasa perih dan bengkak. Yang tersisa kini adalah getaran dingin, semacam ketenangan pasca badai yang justru lebih menakutkan. Di bawah, terdengar suara berderak lembut dari sofa. Nadif pasti duduk di sana, dalam kegelapan ruang tamu, sama bingung dan terlukanya. Tapi Ulfa tak punya energi lagi untuk berempati. Dadanya dipenuhi kepedihan yang membatu dan kemarahan yang mencari sasaran. Beberapa jam berlalu. Cahaya senja mulai menyusup melalui celah tirai, melukis garis-garis jingga pucat di lantai. Suara dering telepon sekali-sekali dari ponsel Nadif di bawah, tapi tak pernah diangkat. Dunia luar seakan berhenti berputar. Lalu, terdengar bunyi bel rumah. Ulfa mengangkat kepala. Nadif tak bergerak. Bel berbunyi lagi, lebih panjang dan lebih ngotot. Dengan gerakan seperti robot, Ulfa bangkit. Kaki-kakinya kaku. Ia membuka pintu kamar dan melihat ke bawah. Nadif masih terduduk di sofa. Wajahnya tersembunyi di antara kedua telapak tangannya. Bel ketiga kalinya. Ulfa tahu siapa itu. Firasatnya berteriak. Ia berjalan menuruni tangga, melewati Nadif yang kini mengangkat wajah penuh kelelahan. Matanya merah. "Jangan buka," bisik Nadif, suaranya serak. "Kenapa?" "Takut aku mendengar lebih banyak kebenaran yang membuatku gila," jawab Ulfa, dingin. Ia tak berhenti. Ia sampai di pintu, menarik napas dalam, dan membukanya. Di sana, berdiri Bu Riana. Ia sudah berganti pakaian, rok linen elegan dan blus sutra, rambut tersisir rapi, wajahnya segar dengan senyum tipis yang biasa. Di tangannya, ada sebuah tiffin carrier cantik. "Ulfa, sayang, aku bawa sup ayam hangat," katanya Nadif pulang cepat. "Dan kamu dari tadi di makam. Pasti kedinginan," ucapnya dengan nada merdu yang selama ini selalu berhasil menenangkan Ulfa. Sekarang, nada itu terdengar seperti sirene yang menipu. Ulfa tak menjawab. Ia hanya menatap langsung ke mata wanita itu. Tatapannya kosong, tapi di dalamnya menggelegak segala yang ia dengar pagi tadi. Senyum di wajah Bu Riana sedikit kaku. "Kenapa? Masih sedih ya, Nak? Ayolah, biar ibu masuk." "Untuk apa?" potong Ulfa, suaranya datar. "Untuk meracuni kami lagi dengan sopmu? Atau untuk memastikan rencanamu berjalan lancar?" Senyum itu luruh seketika. Mata Bu Riana yang biasanya hangat, berkerlip dingin, sangat cepat. Secepat kilat. Hanya Ulfa yang melihatnya. "Ulfa, kamu bicara apa? Kamu tidak enak badan?" tanyanya, berpura-pura khawatir, sambil mencoba melangkah masuk. Ulfa tidak bergeser, menghalangi jalan. "Aku sehat, Bu."
lebih sehat dari sebelumnya. Karena akhirnya aku bisa melihat dengan jelas. Nadif telah berdiri di belakangnya. Ulfa, jangan. Nadanya memohon. Tapi Ulfa sudah tak terbendung. Aku di makam tadi, Bu. Aku mendengar semua yang ibu katakan pada ibuku. Sekarang, ada perubahan nyata pada diri Bu Riana. Tubuhnya yang tegak sedikit menegang. Wajahnya yang halus menunjukkan retakan kecil. Tapi suaranya masih mencoba mengendalikan. Aku tidak mengerti. Aku hanya berdoa untuk almarhumah ibumu. Seperti biasa. Berdoa. Ulfa tertawa pendek, getir. Berdoa dengan mengatakan akan menyingkirkanku? Berdoa dengan menyombongkan diri telah merenggut kebahagiaanku? Berdoa dengan menyebut nama Dirga dan mengaku telah merebutnya dari ibuku? Nama, Dirga, disebut, membuat Bu Riana berkedip keras. Senyum palsunya benar-benar hilang. Ia menatap Nadif, lalu kembali ke Ulfa. Kamu mendengar hal-hal yang tidak kamu pahami. Ulfa, kamu sedang emosi, sedih. Ibu maklum. Jangan panggil aku, Nak, teriak Ulfa tiba-tiba. Suaranya memecah ketegangan yang sudah menebal. Dan jangan berpura-pura jadi ibu yang pengertian. Aku tahu kebencianmu. Ibu dan ibuku dulu bersahabat, bukan? Dan ibu menghancurkannya. Untuk apa? Untuk seorang lelaki? Dan sekarang ibu mau menghancurkan aku? Untuk apa lagi? Untuk dendam yang busuk itu. Ruangan itu menjadi sunyi sejenak. Bu Riana berdiri tegak. Semua kepura-puraannya, semua topeng kelembutannya, rontok satu persatu. Wajahnya yang cantik berubah, menjadi lebih tajam, lebih tua, dan dipenuhi emosi gelap yang selama ini tersimpan rapi. Ia tak lagi melihat Ulfa sebagai menantu yang perlu dimanipulasi, tapi sebagai musuh, putri dari musuhnya. Baiklah, ucap Bu Riana, suaranya rendah, datar, dan berbeda sama sekali dari suara ibu mertua yang Ulfa kenal. Kamu ingin kebenaran? Kamu akan mendapatkannya. Ia melangkah maju, memaksa Ulfa mundur, dan masuk ke ruang tamu. Ia menaruh tiffin carrier-nya di meja dengan keras. Nadif, yang terpaku, hanya bisa menatap ibunya yang berubah total. Ya, aku dan Sari sahabat. Sahabat yang sangat dekat. Mulainya, matanya berkaca-kaca tapi bukan karena sedih, melainkan amarah yang terpendam. Dia selalu yang terbaik. Lebih cantik, lebih pintar, lebih disukai semua orang. Dan aku hanya Riana, temannya yang biasa-biasa saja. Sampai aku bertemu Dirga. Nadif menarik napas. Ibu. Diam. Hardik Bu Riana pada anaknya, tanpa menoleh. Dirga adalah milikku. Aku yang menemukannya. Aku yang jatuh cinta duluan. Tapi saat aku perkenalkan pada Sari, apa yang terjadi? Dia menggunakan pesonanya, merampas perhatiannya. Dirga mulai bimbang. Aku bisa melihatnya. Jadi ibu membencinya? Desis Ulfa. Membenci? Itu kata yang lemah. Bu Riana menyeringai. Aku bertekad untuk menang. Dan aku menang. Dengan caraku. Dirga akhirnya memilih aku. Tapi Sari? Dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia seperti hantu. Bahkan setelah menikah, setelah kami punya Nadif, aku bisa melihat bayangannya di mata Dirga saat dia melamun. Itu tidak boleh terjadi. Dia harus hancur total. Jadi ibu yang membuat ibu sakit? Ibu yang menyingkirkannya? Tanya Ulfa, suaranya bergetar. Bu Riana mendekat ke Ulfa, wajahnya hanya berjarak sejengkal. Sakit jantung adalah penyakit yang mudah dipicu. Stres, kecemasan, kesedihan yang mendalam. Dan aku ahli dalam menyediakan semua itu untuknya. Gosip yang merusak reputasinya di lingkungannya, telepon-telepon anonim, surat kaleng di tempat kerjanya, bahkan kecelakaan kecil yang membuat mobilnya rusak. Aku menggerogoti hidupnya, perlahan-lahan, sampai dia remuk. Dan dia pergi, seperti yang seharusnya. Pengakuan itu begitu gamblang, tanpa penyesalan, bahkan dengan kebanggaan. Nadif terduduk kembali di sofa, wajahnya pucat pasi. Dunianya runtuh. Dan kamu, lanjut Bu Riana,
menatap Ulfa dengan dingin. Kamu adalah sisa terakhir dari Sari. Ketika Nadif membawamu pulang, aku melihat wajah ibumu di dirimu. Dan itu sempurna. Sekarang, giliran ibumu merasakan bagaimana rasanya melihat orang yang dicintainya, anaknya, menderita di tanganku. Aku mengizinkan pernikahan ini hanya untuk itu. Dan rencanaku berjalan sempurna. Nadif mulai ragu padamu, bukan? Pertengkaran kalian semakin sering, bukan? Itu semua berkat bisikan-bisikan kecil ibu. Ibu, cukup, teriak Nadif, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Apa yang ibu katakan? Ibu gila. Bu Riana menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, ada emosi lain selain kebencian, kekecewaan. Kamu, Nadif, anakku sendiri, kamu selalu lemah. Seperti ayahmu, mudah terpengaruh. Dan sekarang, kamu memilih dia. Ia menunjuk ke arah Ulfa. Aku memilih kebenaran, raung Nadif, air matanya akhirnya tumpah. Ibu menggunakan aku? Sejak kecil? Semua nasihat ibu, semua cerita ibu tentang bagaimana harus mengatur rumah tangga, itu semua untuk menghancurkan hidupku sendiri. Itu untuk menguatkanmu, agar kamu tidak seperti ayahmu, terpesona pada perempuan seperti mereka. Balas Bu Riana, tak kalah keras. Jadi aku hanyalah alat balas dendam ibu, teriak Nadif, suaranya pecah. Terdiam. Bu Riana melihat luka di mata anaknya, dan untuk sesaat, mungkin ada sentuhan penyesalan. Tapi itu cepat hilang, ditelan oleh kebencian yang telah menjadi fondasi hidupnya. Kamu adalah anakku, dan kamu seharusnya berada di pihakku, bukan di pihak anak perempuan itu. Ia menarik napas, mengatur diri. Kemudian, ia melihat Ulfa dan Nadif bergantian. Pilihannya sekarang sederhana. Kamu, Nadif, bisa tetap menjadi anakku, tinggal di rumah ini, dan membiarkan wanita ini pergi. Atau, kamu memilihnya, dan kamu kehilangan segalanya. Termasuk warisan, termasuk aku. Itu adalah ultimatum. Perang terbuka. Nadif memandangi ibunya, wanita yang ia cintai dan percayai sepanjang hidupnya, yang ternyata adalah monster. Lalu ia memandang Ulfa, istrinya, yang berdiri tegak meski tubuhnya gemetar, korban dari kebencian tak berdasar. Dengan langkah tegap, Nadif berjalan menuju Ulfa. Ia tidak memeluknya, tapi berdiri di sampingnya, bahu-membahu. Ia menatap lurus ke mata ibunya. Pergilah, ibu. 3 kata itu. Jernih, tegas. Bu Riana tersentak, seolah ditampar. Wajahnya berkerut, menunjukkan usia dan kepahitannya yang sebenarnya. Ia mengangguk pelan, beberapa kali, bibirnya mengerut. Baik, kamu telah membuat pilihanmu. Tapi ingat, Nadif, perang belum berakhir. Aku tidak membesarkanmu menjadi pemenang untuk kalah seperti ini. Dengan martabat terakhir yang masih tersisa, Bu Riana berbalik, mengambil tiffin carrier-nya, dan berjalan keluar. Pintu tertutup dengan bunyi, klik, yang halus namun final. Begitu pintu tertutup, Nadif seperti kehilangan semua tenaga. Ia merosot ke lantai, menangis terseduh-seduh. Ulfa pun turun, merangkulnya. Mereka berdua duduk di lantai ruang tamu yang rapuh, dipenuhi oleh debu kebenaran keji, saling berpegangan erat sisa-sisa kepercayaan yang masih tersisa. Di luar, langit telah gelap. Ancaman Bu Riana masih menggantung. Dendam puluhan tahun itu tidak akan berakhir hanya dengan sebuah pengusiran. Itu baru babak pertama. Dan babak selanjutnya, Ulfa dan Nadif tahu, akan jauh lebih gelap dan berbahaya. Mereka sudah melihat wajah asli musuhnya. Sekarang, mereka harus siap untuk perang yang sebenarnya. Keesokan harinya, rumah itu terasa seperti kapal yang baru saja selamat dari badai besar. Masih terombang-ambing, penuh kerusakan, dan keheningan di dalamnya berat bagai air yang menggenang. Nadif meminta izin cuti dari kantor. Mereka berdua terlalu hancur untuk menghadapi dunia luar. Mereka duduk di ruang makan, secangkir teh hangat di tangan, tapi tak disentuh. Mata Nadif masih bengkak dan kosong. Rasa bersalah, kemarahan, dan pengkhianatan bergolak di dalam dirinya. Selama ini, aku membiarkannya, bisik Nadif tiba-tiba, memecah kesunyian. Setiap kali ibu berbisik padaku untuk
lebih berhati-hati dengan caramu mengelola keuangan, atau memperhatikan teman-teman lamamu yang menurutnya terlalu dekat. Aku mendengarkan. Aku pikir itu kekhawatiran biasa seorang ibu. Ulfa mengangkat bahu, lelah. Aku tahu. Aku juga yang selalu disalahkan saat kita bertengkar karena hal-hal kecil. Dia selalu bisa membuatku merasa tidak cukup baik untukmu. Aku harus minta maaf, Ulfa, untuk semua ketidakpercayaku kemarin. Untuk semua tahun di mana aku buta. Suara Nadif penuh penyesalan yang dalam. Itu bukan salahmu sepenuhnya, Mas. Dia ahli. Dia membangun kepercayaanmu sejak kecil. Ulfa meraih tangannya. Tapi sekarang kita tahu. Dan kita harus tahu lebih banyak. Tentang ibuku. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa ada yang belum lengkap dari cerita Bu Riana tadi malam. Nadif mengangguk pelan. Apa yang bisa kita lakukan? Semua orang dari generasi mereka. Ayah sudah meninggal. Keluarga ibu di luar kota dan tidak dekat. Keluarga ibumu. Keluarga ibu kecil. Hanya ada Tante Mira, adik ayahku. Tapi hubungan mereka tidak terlalu dekat setelah ayahku meninggal. Mungkin. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benak Ulfa. Peti. Peti kayu ibu. Peti apa? Setelah ibu meninggal, semua barang-barang pribadinya, buku, dokumen, kenangan, disimpan di sebuah peti kayu tua. Ditaruh di gudang atas. Jelas Ulfa bangkit. Selama ini, ia terlalu sakit hati untuk membongkar kenangan ibunya. Sekarang, ia punya alasan untuk menggali. Mereka naik ke loteng yang pengap. Di sudut, tersembunyi di balik tumpukan kardus lama, berdiri sebuah peti kayu jati yang kokoh dengan ukuran sederhana. Terkunci. Kuncinya hilang. Dengan sedikit usaha, Nadif membuka engselnya dengan obeng. Dengan hati berdebar, Ulfa membuka tutupnya. Bau kertas tua dan kapur barus memenuhi udara. Di dalamnya, tersusun rapi album foto, map-map dokumen, beberapa novel klasik, dan sebuah kotak perhiasan kayu. Ulfa mengambil album foto pertama. Halaman-halaman menguning memperlihatkan wanita cantik dengan senyum lebar. Ibunya, Sari, di masa muda. Ada foto-foto bersama teman-teman kuliah, foto di pantai, dan di tengah album, ada sebuah foto yang membuat jantung Ulfa berhenti sejenak. Foto itu menunjukkan dua wanita muda yang saling memeluk bahu, tertawa lepas di depan Monas. Satu adalah Sari, dengan rambut panjang terurai. Satunya lagi adalah Riana, jauh lebih muda, dengan potongan bob dan mata yang bersinar, masih tanpa bayangan kebencian yang Ulfa kenal sekarang. Mereka terlihat begitu akrab, begitu bahagia. Tertulis di bagian bawah foto, dengan tinta biru yang sudah memudar. Sari Priana, 1995. Sahabat sejiwa, selamanya. Selamanya, gumam Ulfa getir. Ia membalik halaman. Ada beberapa foto lain mereka berdua. Lalu, tiba-tiba, muncul seorang pria tampan dengan kacamata tebal, dirga muda. Ia muncul di foto-foto selanjutnya, awalnya bersama Riana, lalu ada beberapa foto di mana Sari juga ada di dalam frame. Ekspresi Sari dalam foto-foto itu mulai berubah. Senyumnya tidak lagi sampai ke mata. Ada kerutan kecil di dahinya. Lihat, bisik Nadif, menunjuk sebuah foto kelompok di acara camping. Dirga sedang mengulurkan tangan untuk menolong Sari menuruni tebing kecil. Wajah Riana di latar belakang, meski masih tersenyum, matanya tajam dan tertuju pada mereka berdua. Dia sudah membencinya sejak di sana. Mereka beralih ke map dokumen. Surat-surat lama, ijazah, surat lamaran kerja Sari. Lalu, di antara surat-surat itu, terselip sebuah buku catatan kecil berwarna biru laut dengan kunci di sampingnya. Kuncinya tergantung di sebuah gantungan kunci kecil berbentuk kupu-kupu. Dengan jari gemetar, Ulfa membukanya. Ini adalah buku harian ibunya. Halaman pertamanya bertanggal awal 1996. 10 Maret 1996. Hari ini Riana marah besar padaku. Aku tidak sengaja memakai sweater yang sama dengan yang Dirga belikan untuknya. Dia bilang aku meniru dia, ingin merebut perhatian Dirga. Aku terkejut.
Dia tahu aku tidak punya perasaan seperti itu pada Dirga. Dia adalah pacarnya. Tapi akhir-akhir ini, dia jadi sangat sensitif. Aku mulai merasa harus menjaga jarak. Ulfa dan Nadif saling pandang. Mereka terus membalik halaman. 15 Mei 1996. Gosip mengerikan mulai beredar di kampus. Katanya aku, perusak hubungan, dan mata keranjang. Aku tahu dari mana ini berasal. Riana menyebarkannya. Aku konfrontasi dia. Dia hanya tertawa dan bilang aku paranoid. Persahabatan kita sekarat. Aku sedih sekali. 3 Agustus 1996. Dirga menghampiriku hari ini. Dia bilang hubungannya dengan Riana sedang tidak baik. Dia bertanya pendapatku. Aku hanya bilang, komunikasikan saja. Tapi matanya, ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Aku tidak mau terlibat. Aku harus pergi. 1 Januari 1997. Riana mengumumkan pertunangannya dengan Dirga. Dia mengundangku sebagai bridesmaid. Aku ingin menolak, tapi keluarga besar memaksaku. Aku lihat tatapan kemenangan di matanya. Ini seperti sebuah hukuman bagiku. Halaman-halaman berikutnya menceritakan pernikahan itu. Bagaimana Sari perlahan menjauh, fokus pada karirnya. Lalu ada jeda panjang. Entry berikutnya bertahun-tahun kemudian. 12 Juni 2005. Aku bertemu Dirga hari ini, secara tidak sengaja di mall. Dia terlihat lelah. Dia bilang pernikahannya rumit. Dia bertanya bagaimana kabarku. Aku cepat-cepat pamit. Tapi Riana melihat kami. Aku tahu dia melihat. Malamnya, telepon-telepon anonim mulai lagi. Suara wanita tak dikenal mengancam akan merusak karirku. 5 September 2005. Surat kaleng di kantor. Foto-foto hasil editan yang menjijikkan dengan atasanku. HR memanggilku. Reputasiku hancur. Aku hampir dipecat. Aku tahu ini Riana. Tapi tidak ada bukti. 14 Februari 2006. Paket misteri di depan rumah. Berisi boneka kain yang ditusuk-tusuk jarum, dan surat ancaman. Aku laporkan polisi, tapi tidak ada perkembangan. Aku hidup dalam ketakutan. Nafas Ulfa tersengal. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. 20 Oktober 2006. Tulisan gemetar dan tidak rapi. Dokter bilang aku mengalami gangguan kecemasan parah dan gejala jantung mulai muncul. Stres berkepanjangan, katanya. Aku tahu siapa sumber stresku. Tapi aku tidak bisa melawan. Dia seperti laba-laba yang jaringnya terlalu luas. Aku lelah. Aku hanya ingin hidup damai untuk anakku, Ulfa. 15 Maret 2007. Entry terakhir. Hari ini, aku dapat pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya, kau akan mati dalam kesendirian dan kepahitan, seperti yang kau layak dapatkan. Aku sudah tidak bisa menangis lagi. Hatiku terasa seperti batu. Aku berdoa hanya satu hal. Semoga Ulfa tidak pernah mengenal kebencian seperti ini. Semoga dia menemukan cinta yang tulus dan damai. Jauh dari bayang-bayang kegelapan yang mengikutiku. Tolong jagalah dia, Tuhan. Tetesan air mata jatuh menodai kertas yang sudah rapuh. Ulfa menangis terseduh-seduh. Nadif menariknya ke pelukannya. Matanya juga basah. Ibuku, dia disiksa. Perlahan-lahan. Sampai hancur. Isak Ulfa di bahu Nadif. Dan semua itu dilakukan oleh orang yang dia anggap sahabat. Tambah Nadif, suaranya bergetar marah. Ini bukan sekadar dendam cinta, Ulfa. Ini pembunuhan karakter. Ini penyiksaan psikologis yang direncanakan. Mereka duduk lama di lantai loteng yang berdebu, dikelilingi oleh hantu-hantu masa lalu yang kini memiliki wajah dan nama. Buku harian itu adalah bukti. Bukti yang tak terbantahkan dari rencana jahat Riana. Kita tidak bisa membiarkan ini, kata Nadif akhirnya, suaranya tegas. Dia harus bertanggung jawab. Untuk ibumu. Dan untuk apa yang hampir dia lakukan pada kita. Tapi bagaimana? Ini semua sudah lama sekali. Hanya berupa tulisan di buku harian, kata Ulfa putus asa. Bukan cuma ini. Nadif membalik-balik dokumen lain di peti. Ada surat-surat resmi dari kantor ibumu, pemberitahuan teguran.
Ada laporan polisi untuk paket ancaman. Ini adalah pola, Ulfa. Dan orang seperti ibu, dia tidak akan berhenti dengan satu korban. Pasti ada cara lain, saksi lain. Sebuah ide muncul di benak Ulfa. Mbah Ani. Siapa? Dulu, waktu kecil, ada seorang asisten rumah tangga yang bekerja lama di keluarga Buriana. Namanya Mbah Ani. Dia baik sekali. Sering sembunyikan aku permen waktu aku main ke rumah Nadif kecil. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Kata Buriana, dia pulang kampung karena sakit. Aku ingat ibuku pernah bilang, kalau Mbah Ani adalah satu-satunya orang di rumah itu yang masih manusiawi. Mungkin dia tahu sesuatu. Atau melihat sesuatu. Harap Nadif. Tapi bagaimana kita menemukannya? Itu sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Mungkin Tante Mira tahu. Atau, kita coba cari lewat kenalan lama di kampung halaman Buriana. Itu kan di Magelang, dekat sini. Mereka memandangi buku harian dan foto-foto itu. Rasa sedih berubah menjadi tekad. Mereka telah menemukan peta penderitaan Ibu Sari. Sekarang, mereka harus menemukan senjata untuk menghentikan si pembuat peta itu. Pencarian kebenaran yang lebih dalam dan lebih berbahaya telah dimulai. Mereka turun dari loteng, membawa peti berisi luka masa lalu, tetapi juga senjata pertama mereka melawan kegelapan yang bernama Riana. Pekan berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap hari membawa keheningan yang mencurigakan. Tidak ada telepon, kunjungan, atau pesan dari Buriana. Namun, ketiadaan itu justru lebih mencekik. Ulfa dan Nadif tahu, ini bukan akhir. Ini adalah mata angin sebelum badai besar. Kebenaran pahit dari buku harian ibunya telah menyatukan mereka dengan cara yang baru. Ada rasa solidaritas yang intens, semacam kita melawan dunia. Tapi di balik itu, kepercayaan mereka tetap rentan, retak-retak oleh tahun-tahun bisikan halus yang telah ditanamkan Riana. Konflik pertama muncul dari hal yang paling tidak terduga, media sosial. Ding, notifikasi di ponsel Ulfa pada suatu Rabu pagi. Sebuah tag foto di Instagram dari akun yang tidak ia kenal. Fotonya adalah foto lama Ulfa di sebuah acara kantor, berdampingan dengan rekan kerjanya, Ardi. Mereka sedang tertawa, dan dalam foto itu, Ardi kebetulan meletakkan tangannya di bahu Ulfa. Itu momen biasa, tidak ada artinya. Tapi captionnya jahat. Pasangan yang serasi ya? Sayang yang satu sudah punya pemilik. Selingkuh of Vici Affair. Jantung Ulfa berdetak kencang. Ia langsung menghapus tagnya dan melaporkan akun tersebut. Tapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa teman yang mutualan dengan Nadif sudah memberikan komentar bertanya-tanya. Mas, lihat ini. Panggil Ulfa, suaranya gemetar. Menyerahkan ponselnya pada Nadif yang sedang menyiapkan sarapan. Nadif membaca, alisnya berkerut. Ada kedipan sesaat, sangat cepat, di matanya. Bukan kemarahan, tapi keraguan. Bisikan lama ibunya tentang memperhatikan teman-teman lamamu, bergema di kepalanya. Ini siapa? Tanya Nadif, berusaha tenang. Aku tidak tahu. Akun palsu. Itu foto acara kantor 2 tahun lalu. Mas, kamu ingat? Kamu yang jemput aku malam itu. Nadif mengangguk pelan. Iya, aku ingat. Tapi nada suaranya datar. Laporkan saja. Jangan dihiraukan. Tapi, jangan dihiraukan, menjadi mustahil. Esok harinya, sebuah email anonim masuk ke alamat kerja Nadif. Berisi screenshot percakapan WhatsApp yang dipalsukan antara Ulfa dan Ardi. Berisi kata-kata mesra dan rencana untuk bertemu di sebuah hotel. Editingnya kasar, tapi cukup meyakinkan untuk yang ingin percaya. Nadif membacanya di depan komputernya. Wajahnya pucat. Ulfa berdiri di belakangnya, merasa ingin muntah. Ini tidak benar. Nadif, aku bersumpah. Lihat, nomornya saja bukan nomorku yang sekarang, teriak Ulfa. Aku tahu, gumam Nadif, tapi tangannya mengepal. Tapi, kenapa dia? Kenapa Ardi? Ibu tidak tahu tentang Ardi. Kecuali... Ia menoleh, matanya penuh pertanyaan yang menyakitkan. Kecuali kamu pernah cerita tentang dia. Aku? Tidak.
Aku hampir tidak pernah menyebut nama rekan kerjaku padamu atau padanya. Kecuali... Ulfa terhenti. Sebuah memori muncul. Beberapa bulan lalu, di sebuah arisan keluarga, Bu Riana dengan santai bertanya tentang pekerjaan Ulfa. Ulfa, yang tidak curiga, bercerita tentang proyek besar yang sedang ditanganinya bersama tim, termasuk Ardi yang menjadi lead. Bu Riana saat itu hanya mengangguk, tersenyum, dan bilang, "Wah, harus kompak ya sama tim." Dia mengingat. Dia menyimpannya. Dan sekarang dia menggunakannya. Kecuali dia menguping percakapan kita, atau dengan sengaja memancing informasi, simpul Nadif, menyelesaikan pikiran Ulfa. Dia sudah menyiapkan ini. Namun, penjelasan logis itu tidak sepenuhnya menghilangkan bayangan di mata Nadif. Benih keraguan, yang ditanam bertahun-tahun, memiliki akar yang dalam. Ulfa bisa melihat pergumulan itu di wajah suaminya, antara kecintaan padanya dan pemrograman psikologis oleh ibunya. Serangan berlanjut. Ulfa yang bekerja freelance sebagai desainer grafis, mulai kehilangan klien. Seorang klien tetap tiba-tiba membatalkan kontak tanpa penjelasan. Saat Ulfa telusuri, seorang kenalan memberitahu bahwa ada orang yang menghubungi klien tersebut, menyebutkan bahwa Ulfa tidak profesional dan terlibat dalam skandal perselingkuhan. Lalu, datanglah telepon dari Tante Mira. "Ulfa, nak, ada yang aneh." Suara Tante Mira di telepon terdengar khawatir. "Tadi ada orang menelepon aku, mengaku dari asosiasi kepenulisan. Dia bertanya-tanya tentang masa lalu ibumu, seputar skandal, dan masalah kejiwaannya." Aku marah dan tutup telepon. "Tapi ini mengganggu." "Orangnya seperti apa suaranya, Tante?" "Wanita. Suaranya halus, terdengar terdidik. Tapi ada sesuatu yang dibuat-buat." "Riana." "Pasti." Serangan paling jahat datang 3 hari kemudian. Nadif menerima paket tanpa pengirim di kantornya. Isinya, sebuah flash drive. Dengan perasaan tidak enak, ia memutarnya di komputernya yang terpisah. Isinya adalah sebuah rekaman suara hasil editing. Suara yang terdengar seperti Ulfa, mungkin diambil dari rekaman percakapan biasa yang disadap atau direkayasa, sedang berbicara dengan seseorang, mengeluh tentang Nadif yang lemah dan dikendalikan ibunya, serta menyebut-nyebut keinginan untuk bebas bersama dia. Rekaman itu dipotong-potong dengan sangat licik, sehingga terdengar meyakinkan. Nadif mendengarkannya berulang-ulang, wajahnya semakin keras. Saat pulang, ia menghadapi Ulfa. "Apakah kamu pernah mengatakan bahwa aku lemah?" tanyanya, suaranya datar dan berbahaya. Ulfa terkesiap. "Apa? Tidak pernah. Kenapa?" Nadif memutar rekaman itu. Mendengar suaranya yang dipelintir, Ulfa merasa dunia berputar. "Itu bukan aku. Itu direkayasa." "Nadif, kamu kenal suaraku. Ini seperti robot." Tapi kata-katanya dikendalikan ibunya. "Itu sesuatu yang pernah kamu katakan padaku, kan? Setelah kita tahu kebenaran tentang ibu." "Ya, tapi tidak dengan nada seperti itu. Dan tidak dengan konteks ingin meninggalkanmu." Ulfa menangis, frustrasi. "Ini jebakan, Nadif. Dia ingin memecah belah kita dari dalam. Dia ingin kamu meragukan aku seperti dulu." Pertengkaran hebat terjadi. Kata-kata kasar terlontar, luka lama terbuka. Nadif mengungkit kembali hal-hal kecil yang selama ini ia pendam, yang sebagian besar adalah hasil racun dari ibunya. Ulfa, yang merasa diserang dari semua sisi, membela diri dengan keras. Mereka berdua berteriak, saling menyakiti, persis seperti yang diinginkan sang dalang. Puncaknya, Nadif mengucapkan kata-kata yang akan selalu ia sesali. "Mungkin ibu memang benar tentangmu. Mungkin aku yang buta." Ucapan itu seperti tamparan. Ulfa terdiam, air matanya tiba-tiba berhenti. Wajahnya dingin. "Kalau begitu, kenapa kamu masih di sini? Pergilah ke ibumu. Mungkin di sana kamu akan menemukan kebenaran yang kamu cari." Nadif pergi, menginjak-injak pintu depan. Ulfa runtuh di lantai, dikelilingi oleh kehancuran yang dibuat oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia merasa dikepung. Di rumah, di pekerjaan,
di keluarganya, bahkan di dalam pernikahannya sendiri. Riana tidak perlu muncul secara fisik. Kehadirannya terasa di setiap sudut, dalam setiap keraguan, dalam setiap kehancuran. Namun, di tengah keputusasaan itu, api kemarahan mulai menyala menggantikan rasa sakit. Ini bukan lagi tentang dendam masa lalu. Ini tentang menyelamatkan masa depannya. Ulfa menyadari, ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus melawan. Dan untuk melawan, ia butuh senjata yang lebih kuat dari rekaman palsu dan gosip. Dengan tangan masih gemetar, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Nadif. Dia menang kali ini. Tapi aku tidak akan lari. Aku akan melawan. Kalau kamu masih ada sedikit cinta dan percaya padamu, temui aku besok. Kita perlu bicara. Bukan sebagai suami istri yang bertengkar, tapi sebagai sekutu yang diserang musuh yang sama. Ia kemudian membuka laptopnya, memulai pencarian online yang lebih serius. Kata kunci, Mbah Ani, Magelang, mantan asisten rumah tangga, keluarga Riana. Ia juga memutuskan akan menghubungi detektif swasta. Uang tabungannya mungkin akan habis, tapi ini untuk hidupnya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tangan-tangan tak terlihat itu masih merayap di kegelapan. Tapi Ulfa kini memutuskan untuk menyalakan cahaya dan memburu bayang-bayang itu sampai ke sarangnya. Perang psikologis telah dimulai. Dan Ulfa baru saja memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban yang pasif, tetapi menjadi prajurit yang melawan dengan caranya sendiri. Pesan Ulfa kepada Nadif menggantung di udara seperti asap tebal, tidak dijawab berjam-jam. Malam itu adalah yang paling sunyi dan panjang. Ulfa tidur di kamar tamu, matanya menatap langit-langit, mendengarkan setiap derit rumah, setiap tetesan air hujan, berharap sekaligus takut mendengar suara langkah Nadif pulang. Fajar baru saja menyingsing ketika kunci berputar di pintu depan. Suara langkah lelah masuk. Ulfa tidak bergerak. Ia mendengar Nadif berjalan pelan, berhenti di depan kamar tamu, dan berdiri di sana lama sekali. Lalu, suara gesekan kertas di bawah pintu. Ulfa menunggu sampai langkah itu menjauh, menuju kamar utama, sebelum ia membuka pintu. Sepucuk surat tercampur catatan post-it. Ulfa, aku minta maaf. Kata-kataku tadi tak termaafkan. Aku terpancing. Dan ibu, dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Tapi itu bukan alasan. Aku ada rapat penting pagi ini yang tak bisa ditunda. Mari bertemu malam ini, jam 7, di kafe, titik temu, dekat kampus dulu. Seperti janjimu, bukan sebagai pasangan yang bertengkar, tapi sebagai sekutu. Nadif. Rasa lega yang amat sangat membuat lutut Ulfa lemas. Namun, lega itu bercampur dengan kewaspadaan. Kafe, titik temu, adalah tempat mereka pertama kali kencan. Pilihan Nadif itu penuh arti, namun juga bisa jadi titik lemah yang mudah diawasi. Tapi ia tidak punya pilihan selain percaya. Sepanjang hari, Ulfa fokus pada pencariannya. Pencarian online sia-sia. Mbah Ani adalah nama yang terlalu umum. Ia memberanikan diri menghubungi Tante Mira lagi. Tante, ini Ulfa. Aku butuh bantuan. Apa Tante masih ingat tentang seorang asisten rumah tangga dulu di keluarga Buriana? Namanya Mbah Ani. Duh, Ani, ya, aku ingat, sahut Tante Mira. Wanita tua yang baik. Dia yang sering jaga Nadif kecil kan? Kenapa, tanya dia. Aku punya firasat dia mungkin tahu sesuatu tentang masa lalu ibu dan Buriana. Hal-hal yang terjadi di balik pintu. Tante tahu kabarnya sekarang. Terakhir aku dengar, dulu dapat musibah. Anaknya meninggal kecelakaan. Lalu tak lama setelah itu, dia pulang kampung mendadak. Kata orang, dapat pesangon besar dari Buriana. Aneh juga, karena waktu itu katanya dia dipecat. Tapi kalau dipecat, mana dapat pesangon besar? Dipecat tapi dapat pesangon besar, itu bukan pesangon. Itu uang tutup mulut. Keyakinan Ulfa menguat. Tante tahu kampung halamannya di mana? Magelang mana? Wah, itu aku tidak tahu persis. Tapi coba kamu hubungi Ijah. Dulu dia tukang sayur langganan keluarga Riana dan Sari. Mungkin dia tahu. Nomornya, coba kamu cek dulu. Aku kirim via WhatsApp ya. Beberapa menit kemudian, nomor Ijah,
seorang perempuan parubaya yang masih berjualan di pasar tradisional dekat rumah lama, ada di ponselnya. Suara Ijah ramah tetapi berhati-hati saat mendengar nama Riana. Oh Allah, Mbah Ani. Iya, aku ingat. Dulu dia sering beli sayur. Kampungnya di Magelang, tapi di pelosok desa. Apa ya? Salam? Salaman? Tunggu, anakku yang mungkin ingat. Dulu Mbak Ani pernah titip kirim uang lewat aku untuk cucunya. Setengah jam kemudian, Ijah mengirim pesan. Katanya di Dusun Gentong, Desa Salam, Kecamatan, itu lupa. Pokoknya dekat Kaliurang arah Magelang. Tapi itu dulu ya, Bu Ulfa. Sekarang masih hidup atau tidak, endak tahu. Itu petunjuk. Dusun Gentong. Ulfa segera mencari peta. Daerah terpencil di lereng gunung. Ia tidak mungkin pergi sendiri. Ia butuh Nadif. Malam harinya, di kafe, titik temu, atmosfernya berbeda. Bukan romansa, tetapi konspirasi. Nadif sudah duduk di sudut paling dalam. Wajahnya lelah namun penuh penyesalan tulus. Mereka memesan kopi, dan tanpa basa-basi, Ulfa menceritakan penemuannya tentang Mbah Ani. Aku rasa dia adalah kuncinya. Nadif. Ibu memecatnya dengan uang besar agar dia diam. Dia pasti melihat atau mendengar sesuatu yang sangat buruk. Nadif mengangguk, pikirannya bekerja. Tapi itu daerah terpencil. Dan kita tidak bisa begitu saja muncul. Jika ibu masih mengawasi kita, dan aku yakin iya, perjalanan kita ke sana akan mencurigakan. Kita harus punya alibi, usul Ulfa. Atau, Nadif menatapnya, kita kirim orang yang kita percaya. Siapa? Kita tidak punya orang seperti itu. Nadif terdiam, lalu berkata pelan. Ada. Rangga. Rangga adalah sepupu Nadif dari pihak ayah, anak dari adik laki-laki Dirga. Ia seorang fotografer lepas yang sering keluar masuk daerah terpencil untuk proyek dokumenter. Hubungannya dengan keluarga Riana tidak pernah dekat karena sikap Riana yang merendahkan keluarga Dirga. Rangga justru lebih dekat dengan Nadif, meski jarang bertemu. Apakah kita bisa percaya padanya? Tanya Ulfa. Dia membenci sikap ibu. Dan dia orang yang jujur. Maib terlalu jujur. Aku akan menghubunginya. Sementara itu, mereka sepakat untuk berpura-pura masih bertengkar di depan publik. Mereka tidak akan terlihat bersama di tempat umum. Nadif akan tetap tinggal di rumah, tapi tidur di kamar kerja. Mereka perlu membuat Riana think bahwa strateginya berhasil, bahwa perpecahan sedang terjadi. Itu akan membuatnya lengah, atau setidaknya, merasa menang untuk sementara waktu. Rangga setuju membantu. Dengan dalih proyek foto tentang kehidupan di dusun terpencil, ia berangkat ke Dusun Gentong 2 hari kemudian. Komunikasi mereka aman melalui aplikasi pesan terenkripsi. 2 hari penuh kecemasan. Ulfa mencoba bekerja, tetapi pikirannya melayang ke Rangga di pelosok gunung. Nadif sibuk mengumpulkan dokumen-dokumen dari peti ibunya secara digital, mengarsipkan setiap bukti. Akhirnya, malam hari, pesan dari Rangga masuk di grup rahasia mereka bertiga. Ketemu. Susah dicari. Mbah Ani masih hidup, tapi kondisi fisik lemah, pikun ringan. Tapi ingatannya tentang masa lalu, itu lain cerita. Aku kasih lihat foto lama Bu Riana dan almarhumah Bu Sari. Reaksinya kuat. Dia bilang, itu Nona Riana dan Nona Sari. Nona Riana jahat. Sakitin Nona Sari. Aku coba pelan-pelan. Dia cerita dulu dengar Nona Riana teriak-teriak di telepon, ancam seseorang. Juga lihat Nona Riana selipkan sesuatu ke minuman Nona Sari waktu Nona Sari berkunjung. Dia takut. Waktu anak Mbah Ani kecelakaan, dituduh menabrak sampai meninggal, Mbah Ani curiga itu bukan kecelakaan biasa karena anaknya seorang supir ahli. Tapi dia takut, dan terima uang dari Nona Riana untuk pulang dan diam. Dia masih simpan sesuatu. Sebuah buku kecil catatan harian dia sendiri selama jadi asisten. Disimpan di bawah lantai rumahnya. Dia mau kasih ke kita. Katanya, buat bukti, biar Nona Sari tenar. Aku ambil. Pulang besok pagi. Pesan itu membuat darah Ulfa dan Nadif membeku. Selipkan sesuatu ke minuman. Itu melampaui dugaan mereka. Ini bukan lagi sekedar teror psikis.
Ini bisa berarti percobaan pembunuhan. Kita tidak bisa menunggu Rangga pulang, kata Nadif, wajahnya pucat pasi. Kita harus hadapi ibu. Sekarang. Dengan ini. Tapi kita belum punya bukunya. Dan Mbah Ani pikun, kesaksiannya di pengadilan tidak akan kuat tanpa bukti fisik, protes Ulfa. Kita tidak akan ke pengadilan dulu. Kita akan ke dia. Kita konfrontasi dengan apa yang kita punya. Kita tunjukkan bahwa kita tahu. Bahwa kita sedang mengumpulkan bukti. Itu mungkin bisa menghentikannya. Atau setidaknya membuatnya panik dan melakukan kesalahan. Ulfa ragu. Itu berisiko. Tapi melihat determinasi di mata Nadif, ia setuju. Mereka perlu mengambil inisiatif. Mereka menyusun strategi. Mereka akan mengundang Riana untuk makan malam, perdamaian, di rumah. Undangan itu akan dikirim melalui pesan singkat yang dingin dari Nadif. Ibu, kita perlu bicara. Soal Ulfa. Makan malam besok, jam 7. Jangan bawa siapa-siapa. Pesan itu sengaja dibuat ambigu. Seolah Nadif ingin berunding tentang masalah Ulfa. Umpan yang sempurna. Riana membalas cepat. Baik, nak, ibu akan datang. Senyum kemenangan pasti terukir di wajahnya. Dia pikir dia menang. Dia pikir putranya akhirnya berpihak padanya. Yang tidak dia tahu, malam itu bukanlah meja perundingan, tetapi meja pengadilan pertama. Dan bukti-bukti, meski belum lengkap, sudah mulai berdatangan. Sekutu dari lorong waktu yang terlupakan, Mbah Ani, telah memberikan mereka senjata pertama yang nyata. Perang rahasia akan segera berubah menjadi pertempuran terbuka. Udara di rumah Nadif dan Ulfa pada hari terasa seperti di ruang tunggu sebelum eksekusi. Mereka sibuk menyiapkan makan malam, tapi yang disiapkan bukanlah hidangan lezat, melainkan sebuah panggung. Meja makan mereka yang biasanya hangat dengan taplak warna pastel, kini ditutupi kain putih polos, bagai meja operasi. Piring-piring putih sederhana, gelas bening, tanpa dekorasi. Ini sengaja. Mereka ingin tidak ada yang mengalihkan perhatian dari percakapan yang akan terjadi. Ulfa mengenakan kaos dan jeans, sengaja tampak biasa. Nadif juga mengenakan kaos oblong dan celana training. Mereka ingin Riana merasa superior, merasa diundang ke kandang yang sedang kacau dan lemah. Itu adalah bagian dari sandiwara. Pukul 7 tepat, bel berbunyi. Nadif dan Ulfa bertukar pandang. Nadif menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Riana berdiri di sana, anggun dalam setelan tweed warna krem, tas tangan kulit, dan senyum tipis yang penuh kalkulasi. Matanya cepat sekali menyapu keadaan. Pakaian Ulfa dan Nadif yang kasual, suasana rumah yang terasa tegang, meja makan yang steril. Senyumnya sedikit melebar. Ia pasti membaca ini sebagai tanda kemenangan. Ibu, silakan masuk, sapa Nadif, datar. Masak sendiri, nak? Bisa tuh, Ulfa, sahut Riana sambil masuk, sengaja menyebut Ulfa dengan nada yang terdengar akrab tapi merendahkan. Mari langsung ke meja, Bu. Makanan sudah siap, ajak Ulfa, juga dengan nada formal dan dingin. Mereka duduk. Di meja hanya ada semangkuk sup bening, nasi putih, dan ayam panggang sederhana. Tidak ada percakapan ringan. Suasana begitu tegang hingga suara sendok menyentuh piring terdengar nyaring. Setelah beberapa suap, Nadif membuka percakapan. Ibu, mulainya, meletakkan sendok. Kami undang ibu ke sini untuk membicarakan beberapa hal. Terutama tentang apa yang ibu lakukan terhadap Ulfa. Riana tak terkejut. Ia menyeka sudut mulutnya dengan serbet, perlahan. Apa yang ibu lakukan? Ibu hanya mengungkapkan kebenaran, nak, agar kamu tidak terus dibutakan. Kebenaran? Sela Ulfa, menatap langsung. Kebenaran tentang saya berselingkuh? Kebenaran tentang saya tidak profesional? Atau kebenaran tentang ibu yang meracuni pikiran anaknya sendiri selama bertahun-tahun? Riana tersenyum, dingin. Lihat, Nadif. Lihat bagaimana dia membicarakan ibu. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Rasa hormat diperoleh, Bu. Bukan diberikan secara buta, jawab Nadif tegas. Dan kami punya pertanyaan tentang masa lalu. Tentang hubungan ibu dengan ibunya Ulfa.
Wajah Riana sedikit berubah, lebih waspada. Sudah kubilang, itu urusan lama. Ibu dan Sari punya masalah. Itu selesai dengan kepergiannya. Tidak selesai, sahut Ulfa. Karena ibu membawanya ke generasi kami. Ibu menyimpan buku harian ibu saya. Sekarang, ada kedipan nyata di mata Riana. Kejutan. Dia tidak tahu Ulfa memilikinya. Buku harian? Ibu tidak tahu apa-apa. Tapi ibu tahu tentang Mbah Ani, kan? Serang Nadif tiba-tiba. Nama itu membuat Riana kaku. Wajahnya yang halus tiba tata menunjukkan kerutan-kerutan kemarahan yang ditahan. Siapa? Mbah Ani. Asisten ibu dulu. Yang anaknya tewas dalam kecelakaan. Aneh. Yang ibu beri uang besar untuk pulang kampung dan diam. Beber Ulfa, kata per kata diucapkan perlahan, seperti meneteskan racun. Riana berdiri. Cukup. Kalian berdua berani mengundang ibu ke sini untuk diinterogasi? Dengan cerita-cerita omong kosong dari pembantu pikun. Dia tidak pikun saat ingat ibu menyelipkan sesuatu ke minuman ibuku. Desis Ulfa, juga berdiri. Pertempuran tatapan terjadi di atas meja makan. Apa itu, Bu? Gula? Atau sesuatu yang lain? Wajah Riana memucat. Ini di luar ekspektasinya. Dia pikir hanya soal gosip dan rekaman. Tapi mereka telah menggali lebih dalam, ke wilayah yang sangat berbahaya baginya. Itu fitnah keji, teriaknya, tapi suaranya sedikit bergetar. Kamu dan ibumu sama. Tukang fitnah. Siapa yang sebenarnya tukang fitnah? Balas Nadif, suaranya menggelegar. Ibu yang menyebar gosip tentang ibu Ulfa sampai karirnya hancur? Ibu yang mengirim paket ancaman? Ibu yang mungkin meracuninya perlahan-lahan. Kata, meracuni, itu menggantung di udara. Riana terdiam, napasnya memburu. Matanya liar, melihat dari Nadif ke Ulfa, seolah menghitung risiko. Kalian tidak punya bukti apapun. Akhirnya ia mendesis. Hanya kata-kata seorang perempuan tua yang sakit dan buku harian dari orang yang sudah gila. Tapi kami punya pola, Ibu, kata Nadif, lebih tenang sekarang, memegang kendali. Dan pola itu menunjukkan seseorang yang obsesif, pendendam, dan kejam. Seseorang yang tidak segan menghancurkan hidup orang lain demi memuaskan egonya. Seseorang yang bahkan menggunakan anak kandungnya sendiri sebagai senjata. Tatapan Nadif penuh luka dan kekecewaan. Aku bukan alat ibu. Pernikahanku bukan medan perang ibu. Dan aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan ini. Riana tertawa, getir dan pahit. Jadi kamu memilih dia? Setelah semua yang ibu lakukan untukmu? Ibu jagain kamu, besarkan kamu sendirian setelah ayahmu tidak berguna. Ibu pastikan kamu dapat segalanya. Ayah tidak berguna. Ayah mungkin hanya lelah hidup dengan kebencian ibu, potong Nadif. Dan semua yang ibu lakukan, ternyata bukan untuk aku. Itu untuk ibu. Untuk dendam ibu. Aku hanya boneka. Kamu anak ibu. Darah daging ibu. Kamu harusnya membela ibu, bukan orang luar ini. Teriak Riana, jarinya menunjuk tajam ke arah Ulfa. Saya istrinya. Saya keluarga sekarang. Dan keluarga tidak saling menghancurkan. Jawab Ulfa dengan tenang yang mengejutkan. Keluarga seharusnya melindungi. Tapi ibu tidak tahu artinya. Riana menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Ia mengambil tasnya. Percakapan ini tidak ada gunanya. Kalian hidup dalam fantasi. Tapi ingat, Nadif, ibu masih ibumu. Dan ibu tidak akan membiarkan orang asing merusak hidupmu. Jika kamu terus bersikeras dengan perempuan ini, kamu akan kehilangan segalanya. Warisan, nama baik, semua. Ancaman itu jelas. Tapi Nadif tidak gentar. Kalau itu harga yang harus aku bayar untuk kebenaran dan istriku, biarlah. Riana memandangi mereka sekali lagi, matanya seperti ular yang sedang mengukur serangannya. Ini belum selesai. Lalu ia berbalik dan keluar, meninggalkan pintu terbuka lebar. Begitu mobilnya menghilang, Ulfa dan Nadif nyaris roboh. Mereka bersandar di kursi, energi mereka terkuras habis oleh konfrontasi yang intens.
Kita baru saja membangunkan ular yang lebih besar, gumam Ulfa. Tapi kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak takut, jawab Nadif. Dan kita punya informasi yang membuatnya panik. Dia takut dengan apa yang Mbah Ani ketahui. Ponsel Nadif bergetar. Pesan dari Rangga. Laptop rusak. Baru bisa kirim scan buku harian Mbah Ani besok siang. Tapi intinya, ada catatan tanggal dan kejadian mencurigakan. Termasuk lihat Bu R bawa botol kecil isi bubuk putih dari seorang toko jamu gelap. Juga dengar dia telepon seseorang. Bilang, dosisnya pelan-pelan, jangan ketahuan. Ini berat. Mereka membaca pesan itu, hati mereka semakin berat. Bubuk putih. Dosis pelan-pelan. Itu mengarah ke sesuatu yang kriminal. Sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Kita butuh bantuan hukum, kata Nadif akhirnya. Sebelum dia berbalik menghancurkan kita lebih dalam. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, esok paginya, Karma mulai beraksi dengan caranya sendiri. Berita pertama datang dari Tante Mira, sebuah artikel online dari media lokal yang membongkar praktek bisnis tidak etik seorang pengusaha wanita bernama Riana, terkait penggelapan dana yayasan sosial yang ia pimpin. Artikel itu ditulis dengan baik, dengan sumber-sumber yang kuat. Rupanya, seseorang, mungkin musuh bisnis lama atau korban lainnya, telah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kemudian, telepon dari kantor Nadif. Seorang klien besar membatalkan proyek karena mendapat informasi yang meragukan integritas pribadi manajer penanganannya. Sebuah tuduhan yang kemungkinan besar juga diarahkan oleh Riana untuk menghantam Nadif. Tapi kali ini, bos Nadif yang sudah lama mengenal keluarga mereka, justru memberi dukungan dan bertanya apakah ada masalah keluarga yang perlu diselesaikan. Dunia Riana mulai retak. Dendamnya telah membuka kotak Pandora, dan kini angin yang ia tebarkan mulai berbalik arah. Namun, seekor ular yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Ulfa dan Nadif tahu, pertempuran yang sebenarnya, pertempuran terakhir, masih ada di depan. Mereka harus menemukan buku harian Mbah Ani itu, dan bersiap untuk kemungkinan paling gelap, bahwa kematian Sari bukanlah karena sakit jantung biasa. Malam itu, meski mereka merasa menang dalam konfrontasi, tidur tidak kunjung datang. Bayangan racun, baik yang metaforis maupun yang nyata, menggantung di kegelapan kamar mereka. Scan buku harian Mbah Ani akhirnya tiba keesokan siang. Halaman demi halaman dalam bentuk file PDF yang sedikit buram namun terbaca. Rangga mengirimkannya dengan pesan singkat. Buku asli aku simpan di brankas sewaan aman. Ini barang berbahaya. Hati-hati. Ulfa dan Nadif duduk berdampingan di depan laptop di kamar kerja Nadif. Pintu terkunci. Mereka membuka file itu seperti membuka peti mati yang berisi hantu. Buku itu adalah catatan harian sederhana dalam bahasa Jawa kasar, ditulis dengan pulpen biru di atas buku tulis biasa. Tulisan tangan Mbah Ani besar-besar dan goyah, berisi catatan keuangan harian, daftar belanja, dan lalu, terselip di antara catatan-catatan itu, laporan-laporan singkat tentang apa yang terjadi di rumah keluarga Riana. Sebagai orang yang diam-diam sangat observatif, Mbah Ani mencatat hal-hal yang ia anggap tidak biasa. 25 Maret 2005. Non Riana teriak di telepon, marah sama orang. Bilang, Sari harus hilang dari hidupku. Aku takut. Nona Sari baik. 14 Juni 2005. Non Riana terima tamu laki-laki, bukan Pak Dirga. Bicara pelan di ruang kerja. Aku antarkan teh, dengar sepenggal, bubuk, efek lambat, seperti sakit jantung. Aku pulang kampung sebentar. Takut. 5 September 2005. Nona Sari datang menjenguk, bawa kue. Non Riana sambut manis sekali. Aku lihat dari dapur. Non Riana masukin sesuatu ke gelas teh Nona Sari waktu aku lagi balik ambil piring. Aku diam saja, ngeri. Nona Sari pulang. Kelihatannya pucat. 30 Oktober 2005. Pak Dirga dan Non Riana bertengkar keras. Pak Dirga tanya kenapa Nona Sari sakit-sakitan terus. Non Riana bilang itu karma karena mau merebut suami orang. Pak Dirga marah, bilang, kau yang tidak pernah berhenti. 12 Februari 2006. Aku bersihin kamar Non Riana. Nemu botol kecil kaca di laci tersembunyi. Isinya bubuk putih. Label tulisan tangan. Racun tikus? Jamu.
Aku tidak berani sentuh. 20 April 2006. Anakku, Joko, supir, dapat tawaran kerja dari kenalan Non Riana. Aku larang, takut. Tapi Joko butuh uang. Aku tidak bisa tidur. 15 Mei 2006. Kecelakaan. Joko meninggal. Mobilnya tabrak truk. Katanya Joko ngantuk. Tapi Joko tidak pernah ngantuk nyetir. Polisi bilai kecelakaan biasa. Aku hancur. Non Riana datang ke rumah duka, kasih amplop tebal. Bilang, untuk biaya, dan untuk masa depanmu. Pulang saja ke kampung, jaga mulut. Aku tahu itu ancaman. Aku terima, ambil, lalu pergi. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan tinta yang berbeda, mungkin ditambahkan belakangan. Aku simpan buku ini. Kalau aku mati tidak wajar, ini bukti. Non Riana jahat. Dia bunuh Nona Sari pelan-pelan. Dan dia bunuh anakku. Udara di kamar itu terhisap keluar. Ulfa menutup mulutnya, menahan mual. Nadif memukul meja dengan keras. Mata berkaca-kaca campur amarah yang meluap. Dia benar-benar meracuni. Nadif tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ini lebih dari sekedar racun. Bisik Ulfa, suaranya serak. Ini pembunuhan berencana. Perlahan. Dan mungkin kecelakaan Joko. Ia tak sanggup melanjutkan. Mereka duduk lama dalam keheningan yang berat, dihantui oleh gambaran ibunya, Sari, yang tak tahu bahwa secangkir teh dari seorang sahabat mengandung kematian yang menunggu waktunya. Kita harus ke polisi, kata Nadif akhirnya, tegas. Sekarang. Dengan buku harian Mbah Ani, ditambah buku harian ibumu yang menunjukkan pola teror psikis, dan kesaksian kita sendiri tentang ancaman-ancaman terbarunya. Tapi Mbah Ani pikun. Kesaksiannya di pengadilan lemah. Dan buku harian ini adalah bukti tidak langsung. Tidak ada tes racun jenazah ibuku, bantah Ulfa, meski hatinya juga ingin Riana diadili. Kita punya pola, Ulfa. Dan kita punya motif yang kuat. Ditambah ancaman terhadap kita. Polisi bisa membuka penyelidikan. Mereka bisa memeriksa catatan medis ibumu, mewawancarai dokter yang merawat, bahkan mungkin menggali kasus kecelakaan anak Mbah Ani. Ini sudah bukan lagi urusan keluarga. Ini pidana. Setelah berdebat panjang, akhirnya mereka sepakat. Mereka akan menemui seorang pengacara pidana terlebih dahulu. Nadif menghubungi seorang kenalan yang merekomendasikan seorang pengacara bernama Bu Sarah, yang terkenal tangguh menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan. Pertemuan dengan Bu Sarah dilakukan secara diam-diam di kantornya. Wanita parubaya dengan tatapan tajam itu mendengarkan dengan saksama saat Ulfa dan Nadif menceritakan semuanya, dari awal hingga buku harian Mbah Ani. Dia membaca scan dokumen-dokumen yang mereka bawa dengan cermat. Ini kuat untuk membuka penyelidikan, kata Bu Sarah akhirnya. Polisi bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalian harus siap. Ini akan berantakan. Nama kalian, terutama Anda, Mas Nadif, akan tercabik-cabik di publik. Media akan menyoroti ini sebagai drama keluarga kaya, ibu versus menantu. Kami siap, jawab Ulfa dan Nadif hampir bersamaan. Dan ada risiko lain, lanjut Bu Sarah. Jika tersangka, dalam hal ini ibu Anda, Mas Nadif, merasa terpojok, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih nekat. Pengalaman saya, pelaku seperti ini, yang merasa memiliki kekuasaan dan kendali, tidak akan menyerah begitu saja. Mereka menyadari itu. Tapi tidak ada jalan mundur. Bu Sarah setuju membawa kasus ini. Langkah pertama adalah membuat laporan polisi lengkap dengan semua bukti dokumenter. Mereka akan melakukannya besok pagi. Malam itu, saat mereka sedang menyusun berkas, telepon rumah berdering. Nadif yang mengangkat. Selamat malam, apakah ini rumah Nadif Kuncoro? Suara laki-laki tak dikenal di seberang. Iya, betul. Siapa ini? Ini dari RS Mitra Sejahtera. Kami ingin mengkonfirmasi, apakah Anda mengenal seorang Riana Dewi? Nadif merasa darahnya membeku. Iya, dia ibuku. Ada apa? Mohon maaf mengganggu. Ibu Riana baru saja dibawa ke UGD kami. Kondisinya tidak stabil.
Dia mengalami serangan jantung. Kami menemukan kartu nama Anda di dompetnya sebagai kontak darurat. Nadif terpana. Ulfa yang mendengar dari samping juga membeku. Serangan jantung, ulang Nadif, tak percaya. Ya, apakah Anda bisa segera datang? Nadif menatap Ulfa, wajahnya campur aduk, khawatir, bingung, curiga. Kami akan ke sana. Begitu telepon ditutup, mereka saling pandang. Karma, bisik Ulfa. Atau sandiwara, jawab Nadif, sinis, tapi ada getaran di suaranya. Betapapun jahatnya, itu tetap ibunya. Mereka bergegas ke rumah sakit. Di ruang UGD, mereka menemukan Riana terbaring lemah, terhubung ke monitor dan infus. Wajahnya yang biasanya sempurna kini pucat dan keriput, tampak tua dan rapuh. Dokter mengatakan ia mengalami gangguan irama jantung yang parah, dipicu oleh stres berat dan tekanan darah yang sangat tinggi. Saat sadar, matanya yang redup menemukan Nadif. Ia mencoba bicara, tapi suaranya parau. Nadif, kamu datang. Ibu, apa yang terjadi? Tanya Nadif, mendekat. Riana melihat Ulfa yang berdiri agak jauh di belakang. Ada kilatan sesuatu di matanya. Mungkin kebencian, mungkin permohonan. Stres, semua yang terjadi. Ibu tidak kuat. Ia batuk-batuk kecil. Dokter meminta mereka keluar. Di lorong, Nadif berdiri termenung. Apa ini strateginya? Untuk membuat kita kasihan? Untuk menghentikan laporan polisi? Gumamnya. Entahlah, Mas. Tapi serangan jantung itu nyata. Aku lihat monitornya, kata Ulfa. Apakah ini kebetulan? Ataukah tekanan dari semua yang mulai terungkap, artikel negatif, ancaman dari mereka, dan mungkin tekanan dari sumber lain, akhirnya menghantam kesehatannya sendiri? Apakah karma itu bekerja dengan caranya yang ironis, menyerangnya dengan penyakit yang sama yang ia timpakan pada Sari? Mereka memutuskan untuk menunda laporan polisi. Setidaknya sampai kondisi Riana stabil. Tapi mereka tidak akan lengah. Mereka tetap mengumpulkan berkas. Dan mereka akan menunggu. Apakah ini akhir dari sang antagonis? Atau hanya babak baru dalam permainannya yang lebih putus asa? Satu hal yang pasti, kotak hitam dari bawah lantai telah terbuka. Dan cahaya kebenaran yang dipancarkannya terlalu terang untuk dipadamkan oleh drama penyakit sekalipun. Pertarungan belum berakhir, hanya berubah medan. Kini, selain di ruang pengadilan, pertarungan juga terjadi di ruang hati Nadif yang terluka, antara kewajiban sebagai anak dan keadilan untuk korban. Dan di atas tempat tidur rumah sakit, Riana mungkin sedang merencanakan langkah terakhirnya dari balik kelopak mata yang terkatup. Kondisi Riana di ICU tidak stabil. Dokter menyebutnya kardiomiopati akibat stres. Otot jantung melemah karena beban emosional yang luar biasa. Ironi yang pahit tak terelakkan. Ulfa dan Nadif bergantian jaga, bukan atas dasar kasih sayang, tetapi lebih sebagai penjaga yang memastikan ini bukan sandiwara sekaligus memenuhi kewajiban moral dasar. Pada hari ketiga, kondisi Riana sedikit membaik dan ia dipindahkan ke kamar VIP. Ia lebih banyak diam, menatap langit-langit, wajahnya kosong. Namun, matanya yang sesekali berpindah ke arah Nadif atau Ulfa masih tajam, seperti predator yang terluka namun tidak kehilangan naluri berburunya. Nadif, yang masih gamang antara kecewa dan sisa naluri anak, memutuskan untuk mengonfrontasi ibunya sekali lagi, kali ini sendirian, di kamar rumah sakit. Mungkin di saat lemah seperti ini, ibunya akan jujur. Atau, justru semakin licik. Ulfa, tunggu di luar ya. Aku mau bicara berdua dengan ibu, pinta Nadif. Ulfa mengangguk, meski ada firasat tidak enak. Ia menunggu di ruang tunggu keluarga, sementara Nadif masuk ke kamar yang steril dan sunyi. Riana sedang duduk bersandar di tempat tidur, melihat keluar jendela. Ia menoleh saat Nadif masuk. Nak, ucapnya lemah. Ibu, balas Nadif, duduk di kursi di samping tempat tidur. Ada keheningan yang canggung. Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan semua itu? Apa dendam terhadap ibu Sari sebegitu besarnya sampai ibu mau menghancurkan hidupku juga? Riana menarik napas panjang, lalu menutup mata sejenak. Saat membukanya, air mata menggenang. Kamu tidak akan mengerti, Nadif. Cinta,
dan kebencian, itu bisa mengubah orang. Tapi ibu mengaku meracuni dia? Ibu terlibat dalam kematian anak Mbah Ani? Tanya Nadif, suaranya bergetar menahan emosi. Air mata Riana menetes. Ibu tidak merencanakan kematian siapa-siapa. Ibu hanya ingin dia menderita. Seperti ibu menderita melihat bayangannya selalu ada di antara ibu dan ayahmu. Bubuk itu hanya obat penenang kuat, agar dia lemah, agar dia tidak bisa lagi merampas kebahagiaan ibu. Tapi ibu tidak pernah bermaksud. Ia terisak, tampak sangat tulus. Nadif terpengaruh. Air mata ibunya, kerapuhan palsu atau asli, menembus pertahanannya. Dan Ulfa? Kenapa ibu harus menyakiti Ulfa? Karena dia adalah Sari. Desis Riana tiba-tiba, matanya berbinar. Setiap kali ibu melihatnya, ibu melihat wanita itu. Dia datang, mengambil cinta ayahmu, dan sekarang anak ibu. Ibu takut, Nadif. Takut dia akan mengambilmu dariku juga. Ibu khawatir kamu akan terluka seperti ayahmu dulu. Ini adalah manipulasi tingkat tinggi. Mengubah narasi dari pelaku menjadi korban yang ketakutan. Nadif, dalam keadaan emosional yang rentan, hampir terjerat. Tapi Ulfa tidak seperti itu, Bu. Dia mencintaiku. Begitu juga Sari dulu. Pada awalnya, bisik Riana, memegang tangan Nadif. Ibu mohon, Nak, jauhkan diri dari dia. Untuk kebaikanmu sendiri. Lihat apa yang terjadi pada ibu sekarang. Semua karena stres memikirkanmu bersama dia. Nadif menarik tangannya perlahan. Tidak, Bu. Aku mencintai Ulfa. Dan semua yang ibu lakukan, itu salah. Aku akan melapor ke polisi. Tapi, kalau ibu jujur, kalau ibu mau mengaku dan meminta maaf, mungkin hukum akan lebih ringan. Wajah Riana berubah. Air mata lenyap, digantikan oleh kedinginan. Jadi kamu akan memasukkan ibumu sendiri ke penjara. Kalau ibu bersalah, ya, keadilan harus ditegakkan. Riana tertawa pendek, getir. Keadilan? Di dunia ini tidak ada keadilan, Nadif. Yang ada adalah pemenang dan pecundang. Dan ibu selalu pemenang. Ia memandang Nadif dengan tatapan yang tiba-tiba penuh kekuatan. Kamu pikir ibu tidak siap? Ibu tahu kamu akan mengancam dengan polisi. Ibu sudah menyiapkan segalanya. Nadif berkerut kening. Maksud ibu? Di bawah tempat tidur rumah ibu, di lantai kayu yang bisa dibuka, ada sebuah rekaman. Rekaman percakapan antara ibu dan seorang dokter yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Dokter yang merawat Sari. Dengarkan rekaman itu, Nak. Lalu putuskan apakah kamu masih ingin menghancurkan satu-satunya keluarga yang kamu miliki. Nadif merasa jantungnya berdebar kencang. Rekaman apa? Pergilah. Ambil sendiri. Kuncinya ada di balik lukisan teskream di ruang tamu ibu. Dengarkan. Lalu kembali ke sini. Kita bicara. Dengan perasaan campur aduk, Nadif meninggalkan kamar. Ia memberitahu Ulfa bahwa ia harus pulang ke rumah ibunya untuk mengambil sesuatu yang penting. Ulfa ingin ikut, tapi Nadif meminta ia tetap di rumah sakit. Aku harus melakukan ini sendirian. Rumah Riana terasa seperti museum hantu. Sunyi, dingin, dan penuh kenangan palsu. Nadif menemukan kunci di balik lukisan, lalu naik ke kamar ibunya. Di bawah tempat tidur mewah, ada sebuah panel kayu yang bisa dibuka. Di dalam lubang kecil itu, terbaring sebuah kaset tape tua dan sebuah tape recorder portable tua namun terawat baik. Dengan tangan gemetar, Nadif memasukkannya dan menekan play. Suara pertama yang terdengar adalah suara Riana, lebih muda, tetapi dengan intonasi yang sama manipulatif. Jadi, dokter, Anda yakin kondisinya tidak akan membaik? Suara laki-laki tua, parau, menjawab, sangat sulit, Bu Riana. Kondisi jantungnya sudah sangat lemah. Gangguan kecemasan dan depresi yang kronis ini memperparah semuanya. Obat-obatan hanya menahan, tidak menyembuhkan. Tapi, jika obatnya diganti dengan sesuatu yang lebih efektif, sesuatu yang bisa mempercepat proses alamiah. Diam sejenak. Lalu suara dokter, gemetar, saya tidak mengerti.
Saya bayar 2 kali lipat dari yang kita sepakati. Dan nama anak Anda di perusahaan saya akan aman. Anda tahu dia terlibat penggelapan, bukan? Saya bisa melindunginya, atau menghancurkannya. Suara dokter terisak. Saya tidak bisa. Bisa. Hanya ganti pil di botol paginya dengan yang ini. Formula khusus. Efeknya sama seperti serangan jantung alami. Tidak akan ketahuan dalam otopsi biasa. Lakukan selama sebulan. Setelah itu, Anda bisa pensiun dengan tenang, dan anak Anda selamat. Terdengar suara tangisan pelan. Tuhan mengampuni saya. Baik, saya lakukan. Pintar. Ingat, 1 bulan. Dan ini rahasia kita. Rekaman berakhir dengan bunyi, klik. Nadif muntah. Langsung di lantai kamar ibunya. Isi perutnya keluar bersama dengan segala ilusi terakhir tentang kemanusiaan ibunya. Ini bukan lagi sekadar racun yang diselipkan ke teh. Ini adalah konspirasi pembunuhan berencana dengan melibatkan tenaga medis. Ibunya bukan hanya pendendam, tapi pembunuh. Ia mengambil tape itu, lalu melihat sekeliling kamar. Matanya jatuh pada sebuah buku catatan kecil di samping tempat tidur. Buku catatan harian Riana yang baru. Dengan emosi naik turun, ia membukanya. Halaman-halaman terakhir penuh dengan rencana-rencana untuk menjatuhkan Ulfa, termasuk detail tentang rekaman palsu dan skema penyuapan di kantor Nadif. Lalu, di entry paling akhir, tertulis, Nadif mulai berani. Dia pilih perempuan itu. Tapi dia lupa, aku yang mengajari dia berjalan. Aku punya kartu as terakhir. Jika dia tetap membangkang, rekaman dengan Dr. W akan kuberikan pada polisi. Tapi dengan versi bahwa yang melakukan adalah Ulfa, yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Aku sudah siapkan bukti-bukti palsu bahwa dia yang mendekati dokter itu. Uang dari rekening Ulfa, hasil transfer diam-diam aku, catatan telepon yang direkayasa. Nadif akan melihat istrinya sebagai monster, dan aku akan menyelamatkannya. Dia akhirnya akan kembali padaku. Nadif merasa seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Tidak hanya ibunya adalah monster, tetapi dia juga telah merencanakan untuk menjadikan Ulfa sebagai kambing hitam. Ini adalah rencana yang begitu keji dan terperinci, menunjukkan tingkat psikopati yang mendalam. Dengan rekaman asli dan buku harian tambahan ini di tangan, Nadif bergegas kembali ke rumah sakit. Wajahnya pucat dan penuh ketegangan. Mas, apa yang terjadi? Tanya Ulfa khawatir begitu melihatnya. Nadif tidak bisa bicara. Ia hanya menarik Ulfa ke sudut sepi, memutar rekaman itu dengan volume rendah. Ulfa mendengarkan, dan di tengah-tengah, ia harus menahan mulutnya agar tidak berteriak. Ia gemetar hebat. Dan ini, kata Nadif, menunjukkan entry terakhir buku harian ibunya. Dia mau menjadikanmu terdakwa. Ulfa membaca, dan rasa takutnya berganti dengan kemarahan yang membara. Dia gila. Benar-benar gila. Lebih dari gila. Dia berbahaya. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus ke polisi sekarang. Dengan rekaman ini, kasusnya berubah total. Ini pembunuhan tingkat 1. Mereka pun pergi, meninggalkan rumah sakit dan Riana di dalamnya. Kali ini, tidak ada keraguan. Tidak ada ampun. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Riana tersenyum tipis melihat ponselnya. Sebuah notifikasi dari aplikasi pelacak diam-diam yang dipasang di mobil Nadif menunjukkan bahwa mobil itu sedang bergerak menuju kantor polisi. Dia mengangkat telepon dan menghubungi seorang pengacara pribadinya. Lakukan rencana B, serahkan dokumen-dokumen tentang Ulfa kepada polisi sebelum mereka datang. Dan siapkan tim hukum terbaik. Perang baru saja dimulai. Dia berbaring, menatap langit-langit. Kekalahan? Tidak dalam kamusnya. Bahkan dari atas tempat tidur rumah sakit, dengan jantung yang lemah, Riana masih percaya dia bisa menang. Dia telah meninggalkan jejak racun dan tipu daya di setiap bab kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tapi yang tidak dia sadari, rekaman di bawah tempat tidurnya itu bukan hanya kartu as, tapi juga pisau bermata dua yang akan mengarah tepat ke lehernya sendiri. Dan kali ini, anak yang dia besarkan untuk menjadi senjata, telah berbalik menjadi hakim yang akan menghukumnya dengan bukti terkuat dari mulutnya sendiri.
Kantor polisi terdekat ramai dengan aktivitas rutin malam itu. Suara ketikan mesin ketik, dering telepon, dan percakapan sumbang para petugas menciptakan simfoni kekacauan yang kontras dengan ketegangan sunyi yang dibawa Ulfa dan Nadif. Mereka meminta untuk bertemu dengan penyidik untuk kasus yang sangat mendesak dan serius. Setelah menunggu hampir 1 jam di ruang tunggu yang terasa pengap, mereka diantar ke ruang seorang penyidik muda bernama AKP Agus, yang wajahnya terlihat lelah namun matanya tajam. "Silakan, apa yang bisa saya bantu?" tanya Agus setelah mereka duduk. Nadif menaruh tas berisi berkas di atas meja. "Kami ingin melaporkan percobaan pembunuhan dan pembunuhan berencana, serta berbagai tindakan teror psikologis dan pemalsuan bukti." Agus mengangkat alis, lalu mendengarkan dengan seksama saat Ulfa dan Nadif bergantian menceritakan kronologis panjang, dari awal persahabatan Riana dan Sari, hingga temuan buku harian Mbak Ani, dan yang terpenting, rekaman kaset yang baru saja mereka dapatkan. Saat Nadif memutar rekaman itu di ponselnya, suasana di ruangan itu berubah. Kelelahan di wajah AKP Agus menghilang, digantikan oleh fokus dan keseriusan yang mendalam. Ini bukan lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga biasa. Ini adalah kasus pidana berat. Ini bukti yang sangat serius, katanya setelah rekaman selesai. "Dan Anda yakin kaset ini asli? Bukan hasil rekayasa?" "Saya mengambilnya sendiri dari tempat persembunyian tersangka. Dan suara di sana adalah suara ibu saya. Dan menurut saya, suara Dokter Waskita yang dulu merawat ibu mertua saya. Dokter itu sudah meninggal sekitar 10 tahun lalu. Kaset ini jelas dari era itu," jelas Nadif. Agus mengangguk, mencatat. "Kami akan perlu menyita kaset aslinya untuk pemeriksaan forensik. Juga buku harian dan semua dokumen pendukung. Dan kami akan memanggil tersangka untuk dimintai keterangan." Sebelum mereka bisa menyelesaikan proses administrasi, seorang polisi lain masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga AKP Agus. Wajah Agus berkerut. "Ada perkembangan," katanya, menatap Ulfa dan Nadif. "Tadi sore, sebelum kalian datang, sebuah paket dokumen anonim tiba di meja kami. Isinya, tuduhan terhadap Ibu Ulfa di sini." Ia memandang Ulfa. "Terdapat bukti transfer uang dari rekening Anda ke seorang mantan tenaga medis, yang kami identifikasi sebagai almarhum Dr. Waskita, beberapa bulan sebelum kematian ibu Anda. Juga catatan ponsel yang menunjukkan panggilan Anda ke nomor dokter tersebut, dan beberapa surat yang mengindikasikan Anda mendesaknya untuk mempercepat proses penyakit ibu Anda karena beban finansial." Ulfa terkesiap, wajahnya pucat. "Itu tidak benar. Itu pasti dipalsukan. Saya tidak pernah melakukan itu." "Saya tahu itu rencananya," kata Nadif dengan getir, mengeluarkan buku harian ibunya dan membuka halaman terakhir. "Baca ini." Dia menulis rencananya untuk memframing Ulfa. Agus membaca catatan itu, dan napasnya mendesis. "Ini sangat rumit. Jadi, tersangka justru mencoba menjadikan korban pelapor sebagai tersangka." "Tepat," kata Nadif. "Kami datang ke sini untuk mengungkap kebenaran sebelum dia berhasil memutar balik fakta." "Baik," kata Agus, berdiri. "Kami akan menangani ini dengan sangat serius. Pertama, kami akan menjemput Ibu Riana dari rumah sakit untuk dimintai keterangan. Kedua, kami akan mengamankan semua bukti fisik dari rumahnya. Ketiga, kami akan memeriksa validitas dokumen-dokumen anonim itu. Dan Anda, Ibu Ulfa, untuk sementara mungkin akan dimintai keterangan juga sebagai pihak yang terdampak dalam laporan balik ini." Ulfa merasa lemas. Meski ia tahu dirinya tidak bersalah, menjadi tersangka dalam berkas polisi adalah pengalaman yang menakutkan dan memalukan. Prosesnya berlangsung cepat dan dingin. Tim polisi berangkat ke rumah sakit untuk menjemput Riana. Sementara itu, tim lain menyita laptop, ponsel, dan dokumen-dokumen dari rumah Riana dan rumah Ulfa Nadif. Rekening bank mereka dibekukan sementara untuk pemeriksaan. Berita bocor ke media dengan cepat. Esok paginya, headline sebuah media online berbunyi, "Drama sinetron nyata, ibu mertua versus menantu, saling lapor dengan tuduhan pembunuhan." Foto Ulfa dan Riana yang diambil dari media sosial, dengan wajah buram namun tetap bisa dikenali, menghiasi artikel itu. Komentar netizen beragam,
dari yang mendukung Ulfa, mengutuk Riana, sampai yang menyalahkan Ulfa sebagai si perusak keluarga. Dampaknya langsung terasa. Klien-klien Ulfa menghilang. Nadif dihubungi oleh HRD kantornya. Disarankan untuk mengambil cuti tanpa batas hingga kasus ini selesai. Mereka dikucilkan. Tetangga menghindari mereka. Dunia mereka menyempit menjadi ruang tamu mereka yang sunyi, dan ruang interogasi di kantor polisi. Riana, meski masih lemah, dibawa ke kantor polisi dengan kursi roda. Dengan didampingi pengacara ternama yang tampak mahal, ia membantah semua tuduhan. Rekaman itu dipalsukan oleh menantu saya yang dendam karena saya tidak menyetujui pernikahan mereka. Dia yang meracuni ibunya sendiri untuk warisan, dan sekarang mencoba menjebak saya. Begitu katanya dengan tenang dan meyakinkan, sambil sesekali menekan dadanya seolah kesakitan. Perang di ruang interogasi adalah perang para pengacara dan bukti. Tim penyidik bekerja keras. Mereka melacak keluarga Dr. Waskita yang masih hidup. Seorang anak perempuannya, yang kini tinggal di luar negeri, akhirnya bersedia diwawancarai via video call. Dia mengaku bahwa ayahnya memang sangat tertekan sebelum meninggal. Sering mengigau tentang dosa besar dan wanita yang mengancam. Dia juga mengingat bahwa ayahnya pernah menerima banyak uang tunai dari seorang klien wanita kaya, tidak lama sebelum kematian Sari, uang yang digunakan untuk membiayai kuliahnya di luar negeri. Kemudian, penyidik menemukan kejanggalan dalam dokumen anonim yang menuduh Ulfa. Transfer uang itu berasal dari rekening yang baru dibuat atas nama Ulfa di sebuah bank kecil, bukan dari rekening utamanya. Setelah ditelusuri, rekening itu dibuat dengan KTP palsu. Jejak CCTV di bank mengarah pada seorang perempuan yang dicurigai adalah tangan kanan Riana, mantan sekretaris pribadinya yang setia. Satu persatu, kredibilitas framing terhadap Ulfa runtuh. Namun, untuk kasus pembunuhan terhadap Sari, butuh bukti yang lebih konkret. Keterangan Mbah Ani yang pikun tidak cukup kuat. Rekaman kaset, meski kuat, masih bisa dibantah oleh pengacara Riana sebagai rekayasa, meskipun hasil pemeriksaan forensik awal menunjukkan kaset itu asli dari era 2000-an dan tidak ada tanda-tanda editing. Karma untuk Riana datang bukan dari hukum terlebih dahulu, tapi dari lingkaran sosialnya sendiri. Mantan-mantan, teman, yang pernah menjadi sasaran fitnah halusnya, mulai angkat bicara. Seorang mantan tetangga mengaku pernah difitnah Riana hingga harus pindah rumah. Seorang mantan rekan bisnis memberikan kesaksian tentang kecurangan Riana dalam proyek yayasan, dan menyebutkan bahwa Riana seringkali menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan saingan. Reputasi Riana yang selama ini dibangun dengan susah payah, wanita sosialita dermawan dan ibu single yang kuat, runtuh berantakan. Dia menjadi bahan tertawaan dan cibiran di lingkungan yang dulu dia kuasai. Kontrak-kontrak sosialnya batal. Dia dipecat dari posisi ketua yayasan. Dan yang paling menyakitkan, beberapa saudara dari pihak Dirga yang selama ini diam, secara resmi melalui pengacara keluarga, menyatakan bahwa mereka mendukung Nadif dan Ulfa, serta akan mencabut hak Riana atas warisan keluarga Dirga jika ia terbukti bersalah. Riana yang selama ini merasa tak terkalahkan, tiba-tiba merasa dinding-dinding kekuatannya retak dari segala sisi. Tekanan itu membuat kondisi jantungnya kembali drop. Ia harus ditahan di rumah sakit tahanan, dengan pengawalan ketat. Di tengah semua kekacauan itu, datanglah titik terang. Rangga, sepupu Nadif yang menemukan Mbah Ani, melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia berhasil meyakinkan cucu Mbah Ani, seorang pemuda yang bekerja di apotek, untuk menggali ingatan neneknya tentang bubuk putih. Dengan sabar, ia mengajak Mbah Ani melihat berbagai gambar tanaman dan obat-obatan tradisional. Hingga suatu saat, Mbah Ani menunjuk gambar sebuah tanaman beracun yang tumbuh liar di daerah Magelang. Klethuk, ini, Non Riana suruh orang cari, bikin jadi bubuk, bilang untuk jamu kuat. Ucapnya dengan mata tiba-tiba jernih sejenak. Klethuk, tanaman yang bijinya dikenal mengandung toksin yang bisa melemahkan otot jantung jika dikonsumsi dalam dosis kecil namun terus-menerus. Bukan racun akut yang mudah terdeteksi, tetapi racun akumulatif yang gejalanya mirip dengan penyakit jantung degeneratif. Informasi ini diserahkan kepada penyidik. Polisi kemudian menyelidiki kemungkinan Riana memperoleh tanaman itu.
Mereka menemukan seorang mantan tukang kebunnya yang mengaku pernah diperintah untuk mencari tanaman aneh itu dan memberikannya pada Riana bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah kepingan puzzle terakhir yang sangat penting. Dengan bukti pola, rekaman, motif, akses pada racun, dan kesaksian pelaku terkait lain, jaksa akhirnya merasa cukup untuk menyusun berkas penuntutan. Karma telah berpakaian lengkap dengan jas dan dasi, bernama hukum. Ibu Riana Dewi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Sari, serta berbagai tindak pidana pemalsuan, pengancaman, dan pencemaran nama baik. Saat berkas sudah P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan, Ulfa dan Nadif duduk di teras rumah mereka yang sudah mulai tenang. Media sudah mulai bosan dengan cerita mereka. Kehidupan pelan-pelan kembali, meski dengan bekas luka yang dalam. "Apakah ini sudah selesai?" tanya Ulfa, memandang langit senja. "Proses hukumnya belum. Tapi perang kita melawannya. Sepertinya ya," jawab Nadif, merangkul pundak istrinya. "Dia sudah kalah. Kalah dari dalam. Anaknya, reputasinya, kebebasannya. Dendamnya akhirnya memakan dirinya sendiri." Ulfa menghela napas. Ia memikirkan ibunya, Sari, yang akhirnya bisa tenang mengetahui bahwa keadilan, meski terlambat, sedang ditegakkan. "Karma memang bukan hukuman instan," bisik Ulfa. "Tapi dia seperti air yang mengikis batu. Pelan, tapi pasti. Dan akhirnya, batu itu hancur." Di kamar rumah sakit tahanan, Riana menatap dinding kosong. Suara monitor jantungnya berdetak stabil, tapi jiwanya sudah hancur. Dia telah kehilangan segalanya yang dia bangun dengan kebencian. Kemenangan yang selalu dia kejar, ternyata adalah fata morgana. Dan kekalahan terbesarnya adalah saat dia menyadari, di akhir segala usahanya, yang tersisa hanyalah kesendirian dan kebencian dari semua orang, termasuk dari anak yang dulu dia jadikan alasan untuk segala kejahatannya. Karma tidak datang sebagai petir, tapi sebagai kumpulan konsekuensi dari setiap pilihan jahatnya, yang akhirnya membentuk penjara yang lebih mengerikan dari besi, penjara diri sendiri. Pengadilan berlangsung selama 9 bulan. 9 bulan yang melelahkan bagi semua pihak. Persidangan yang penuh dengan pertarungan hukum sengit, saksi-saksi yang datang silih berganti, dan paparan bukti-bukti yang semakin mengukuhkan gambaran Riana sebagai wanita yang cerdik, manipulatif, dan kejam. Mbah Ani, dengan kondisi pikunnya, dihadirkan via video call dari rumah cucunya. Meski ingatannya terpotong-potong, kesaksiannya tentang bubuk putih, botol kecil, dan ancaman Riana meninggalkan kesan mendalam pada hakim, terutama didukung oleh catatan dalam buku hariannya. Ahli toksikologi memberikan penjelasan tentang racun Kletthook dan efek kronisnya pada jantung. Ahli forensik digital membuktikan keaslian rekaman kaset dan ketiadaan rekayasa. Dokumen-dokumen palsu yang menyerang Ulfa berhasil dilacak ke tangan kanan Riana, yang akhirnya mengaku demi mendapat tuntutan yang lebih ringan. Riana, di akhir persidangan, tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Gaunnya masih rapi, rambut tersisir, tapi matanya kosong dan kehilangan cahaya arogannya. Dalam pledau terakhirnya, pengacaranya masih berusaha membelanya dengan narasi, wanita yang patah hati dan ketakutan kehilangan anak satu-satunya. Namun, jaksa penuntut umum dengan tegas membantah, ini bukan tentang cinta atau perlindungan. Ini tentang obsesi, dendam, dan kejahatan terencana yang menghancurkan banyak nyawa. Putusan akhir dijatuhkan pada suatu Selasa yang cerah. Ruang pengadilan penuh sesak. Ulfa dan Nadif duduk berpegangan tangan, sementara dari bangku tersangka, Riana duduk tegak, wajahnya seperti topeng. Hakim menyatakan, terdakwa Riana Dewi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, serta berbagai pasal pendukung terkait pemalsuan, pengancaman, dan pencemaran nama baik. Vonisnya, penjara seumur hidup. Tidak ada teriak atau tangis dari Riana. Hanya anggukan pelan, seolah ia sudah menerima takdir ini. Matanya sempat berpindah ke Nadif, dan untuk sepersekian detik, Ulfa melihat ada sesuatu yang mirip penyesalan atau permohonan di sana. Tapi itu cepat menghilang, tertutup kembali oleh kebekuan. Dia dibawa pergi oleh petugas, tanpa menoleh lagi. Di luar gedung pengadilan, diterpa sorot lampu kamera dan pertanyaan wartawan,
Nadif hanya berkata singkat, "Kami berharap ini menjadi awal dari ketenangan. Terima kasih." Lalu mereka bergegas pergi, menuju mobil yang sudah menunggu. Beberapa minggu kemudian, di pemakaman, cahaya abadi, udara terasa berbeda. Tidak lagi berbayang dendam, tetapi penuh dengan kelegaan yang pilu. Ulfa dan Nadif berdiri di hadapan nisan sari. Kali ini, mereka membawa 2 jenis bunga, setangkai sedap malam putih, dan seikat bunga matahari kuning cerah. "Selamat beristirahat dengan tenang, Ibu," bisik Ulfa sambil meletakkan sedap malam. "Orang yang menyakitimu sudah menerima hukumannya. Aku berjanji akan menjalani hidup dengan bahagia, seperti yang selalu Ibu doakan." Nadif meletakkan bunga matahari di sisi lain. "Terima kasih telah melahirkan dan membesarkan wanita hebat ini, Ibu. Saya janji akan menjaganya seumur hidup saya." Mereka berdiri lama di sana, dalam hening yang damai. Lalu, dengan perlahan, Ulfa mengeluarkan sebuah foto kecil dari saku bajunya. Foto lama Sari dan Riana yang tertawa di depan Monas, yang ia ambil dari album ibunya. Ia menatapnya sejenak, lalu dengan hati-hati, ia menaruhnya di pangkal nisan, tepat di antara 2 buket bunga itu. "Aku tidak membenci dia lagi, Ibu," ucap Ulfa, suaranya lirih tapi jelas. "Aku kasihan padanya. Dia terjebak dalam kebenciannya sendiri sampai akhir. Aku memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, agar hatiku bisa benar-benar sembuh dan melanjutkan hidup." Nadif memeluk pundak istrinya, memberikan kekuatan. Mereka berdua tahu, memaafkan tidak berarti melupakan. Sari akan selalu dikenang. Kejahatan Riana tidak akan pernah terhapus. Tapi mereka memilih untuk tidak membiarkan masa lalu yang kelam itu terus meracuni masa depan mereka. Mereka meninggalkan pemakaman dengan langkah ringan, tangan tetap terkait. Di kejauhan, bunga matahari itu tampak berkilau diterpa sinar matahari sore, seperti simbol harapan baru yang tumbuh subur di atas tanah yang pernah dilanda kebencian. Tidak pernah mudah membangun kembali. Kepercayaan antara Ulfa dan Nadif, meski kuat, masih sesekali diuji oleh bayangan keraguan yang dulu ditanamkan. Terapi pasutri membantu mereka. Mereka belajar berkomunikasi dengan jujur, mengungkapkan ketakutan tanpa menyalahkan. Mereka juga akhirnya menjual rumah yang penuh kenangan buruk itu, dan pindah ke sebuah rumah kecil yang lebih sederhana di kawasan lain. Mereka memulai segalanya dari nol, memilih furnitur bersama, mengecat dinding dengan warna-warna cerah, dan mengisi rumah itu dengan tawa dan cinta, bukan bisikan dan intrik. Sekitar setahun setelah vonis, mereka mendapat kabar dari lembaga pemasyarakatan. Riana mengalami penurunan kesehatan mental yang drastis. Dia sering menyendiri, bicara sendiri, dan menurut psikiater penjara, dia menunjukkan gejala gangguan kepribadian paranoid yang parah. Dendam dan kebenciannya akhirnya berbalik memakan dirinya sendiri, mengurungnya dalam penjara pikiran yang jauh lebih mengerikan daripada jeruji besi. Nadif memutuskan untuk mengunjunginya sekali, sendirian. Pertemuan itu singkat dan menyakitkan. Riana tampak jauh lebih tua, matanya tidak fokus. Dia tidak mengenali Nadif, lalu tiba-tiba marah-marah, menyebutnya sebagai pengkhianat dan anak Sari. Nadif pergi dengan hati berat, tetapi juga dengan pencerahan. Ibunya yang dulu, wanita kuat dan manipulatif yang ia kenal, sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya cangkang yang hancur. Itu adalah karmanya yang paling sempurna. Kehilangan akal sehat dan kesadaran, terputus dari realitas, dikhianati oleh pikiran jahatnya sendiri. 5 tahun kemudian, sebuah taman bermain ramai dengan suara tawa anak-anak. Seorang perempuan kecil berusia 4 tahun dengan 2 kuncir menjerit gembira sambil meluncur dari perosotan, langsung ditangkap oleh Nadif yang berdiri di bawah. "Lagi, yah, lagi," teriaknya. "Sudah dulu, Nay. Istirahat, nanti capek," sahut Ulfa yang mendekat dengan kereta dorong berisi bayi laki-laki yang sedang tertidur pulas. Naila, putri mereka, merengek sebentar lalu melihat ke arah kereta dorong. "Dede Arka tidur ya, Bunda?" "Iya, sayang. Nanti kalau Dede bangun, kita main bersama." Mereka duduk di sebuah bangku taman. Nadif memandangi keluarganya, hati dipenuhi rasa syukur yang dalam. Perjalanan mereka panjang dan berliku,
penuh dengan luka dan pengkhianatan. Tapi mereka berhasil melaluinya, bersama. Pagi ini aku dapat email dari pengacara, kata Nadif tiba-tiba. Ibu meninggal dunia di penjara. Serangan jantung mendadak. Ulfa terdiam, memandangi wajah suaminya. Kamu baik-baik saja? Nadif menghela napas, lalu tersenyum kecil. Sedih. Tapi bukan karena kehilangan dia sebagai ibu, tapi sedih karena hidupnya berakhir seperti itu. Dia memilih jalannya sendiri. Aku sudah berdamai dengan itu. Kita doakan saja agar jiwanya tenang, bisik Ulfa, menggenggam tangan Nadif. Mereka duduk dalam keheningan sebentar, dikelilingi oleh kehidupan yang mereka bangun dengan susah payah. Lalu, Naila menarik-narik gaun Ulfa. Bunda, Naila lapar. Naila mau es krim. Ulfa dan Nadif tertawa. Ayolah, kita cari es krim, ajak Nadif, menggendong Naila. Mereka berjalan meninggalkan bangku, menuju kios es krim di ujung taman. Bayangan masa lalu yang kelam masih ada, tapi tidak lagi menguasai mereka. Mereka telah belajar bahwa warisan terbaik bukanlah harta atau dendam, tetapi kemampuan untuk mencintai, memaafkan, dan melanjutkan hidup. Di suatu tempat, di pemakaman sederhana untuk narapidana, sebuah nisan tanpa bunga berdiri dengan nama Riana Dewi. Kisahnya berakhir dalam kesendirian dan kegelapan, sebagaimana hidupnya dijalani. Sementara itu, keluarga kecil di taman itu, dengan es krim yang meleleh dan tawa yang riang, melanjutkan kisah mereka di bawah cahaya matahari. Sebuah kisah tentang penyembuhan, tentang cinta yang lebih kuat dari kebencian, dan tentang bunga matahari yang selalu menemukan caranya untuk tumbuh menuju cahaya, betapapun gelapnya tanah tempat ia ditanam.